Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi. Kali ini saya akan membawakan cerita panjang dan bersambung. Namun, sebelum saya bercerita, dukung dulu dong dengan subscribe, like, share, dan komen agar saya bersemangat dalam bercerita. Dan jangan lupa ngopi ya. Matahari pagi di kota Samarinda menyinari rumah sederhana milik keluarga Kahfi. Di sudut ruang tamu, pemuda berusia 27 tahun itu duduk termenung di depan laptopnya, memandangi email yang baru masuk dengan tatapan tak percaya. Selamat, Anda diterima bekerja di PT Helix Global Indonesia sebagai koordinator operasional. Mohon hadir untuk tanda tangan kontrak kerja pada Senin depan. Jantungnya berdetak cepat. Ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini adalah perusahaan asing berskala internasional yang sudah lama ia impikan. Sudah lebih dari setahun sejak ia mengirimkan lamaran ke berbagai tempat, dan kebanyakan hanya menghasilkan penolakan atau bahkan tanpa kabar sama sekali. Tapi pagi itu, harapannya mekar seperti bunga yang akhirnya bermekaran setelah hujan panjang. Kahfi bangkit dari kursi, menahan senyum yang tak bisa disembunyikan. Ia berlari kecil ke dapur di mana ibunya sedang menyiapkan sarapan. "Bu, alhamdulillah Kahfi diterima kerja." Sang ibu menoleh terkejut dan langsung memeluk anaknya dengan linangan air mata. Ayahnya yang baru pulang dari masjid pun segera bergabung. Suasana rumah seketika berubah menjadi lautan syukur dan kebahagiaan. Doa yang selama ini dipanjatkan setiap malam akhirnya dijawab oleh Allah. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan administrasi, membeli perlengkapan kerja hingga berdiskusi dengan pihak perusahaan tentang fasilitas yang ditawarkan. Salah satu kejutan terbesar adalah informasi bahwa PT Helix Global Indonesia menyediakan komplek perumahan karyawan yang lengkap dengan keamanan 24 jam, fasilitas olahraga, taman keluarga, dan masjid eksklusif di tengah-tengah komplek. Bagi Kahfi yang berasal dari keluarga sederhana, ini adalah kemewahan yang bahkan tak pernah ia impikan. Ia dan keluarganya akan pindah ke rumah yang lebih nyaman, aman, dan lingkungan Islami yang kondusif untuk ibadah serta kehidupan spiritual. "Kami ingin karyawan fokus pada kinerja tanpa memikirkan tempat tinggal," ujar HRD saat interview lanjutan. Tawaran tersebut membuat Kahfi makin yakin bahwa inilah jalan yang telah ditakdirkan. Ia segera menyampaikan kabar baik kepada keluarganya dan mulai merencanakan proses pindahan. Seluruh isi rumah dikemas, dan dalam waktu seminggu, mereka meninggalkan lingkungan lama yang penuh kenangan menuju komplek baru yang tampak seperti dunia lain. Hari perpindahan menjadi momen emosional tersendiri. Tetangga-tetangga lama menyalami keluarga Kahfi dengan haru dan rasa bangga. Di tengah jalan menuju komplek perumahan, Kahfi memandangi jalan raya yang dipenuhi pepohonan. Seolah setiap rimbunan daun turut bersaksi atas transformasi besar dalam hidupnya. Setiba di komplek, petugas keamanan menyambut ramah dan mengantar mereka ke rumah yang telah disiapkan. Rumah itu 2 kali lebih besar dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Dengan 3 kamar tidur, ruang tamu luas, dapur modern, dan taman kecil di belakang rumah. Di langit-langit terdapat lampu gantung elegan, dan di ruang tamu sudah tersedia sofa serta televisi pintar. "Masya Allah, seperti mimpi," ucap sang ibu sambil memegang tasnya di tangan. Malam pertama di rumah baru terasa tenang. Suara azan dari masjid komplek terdengar merdu dan menenangkan. Kahfi keluar sejenak ke halaman, menatap bintang-bintang, dan mengucap syukur. "Ya Allah, bimbing aku di tempat baru ini. Jangan jadikan aku sombong, jadikan keberhasilan ini jalan untuk semakin dekat kepadamu." Senin pagi datang. Dengan setelan jas dan sepatu mengkilap, Kahfi tiba di kantor pusat PT Helix Global Indonesia. Gedungnya menjulang tinggi, dikelilingi kaca dan lantai marmer. Di dalam, suasana kerja tampak dinamis namun profesional. Kahfi diperkenalkan kepada timnya, menerima briefing dari manajer operasional, dan diberikan tanggung jawab atas proyek besar yang sedang berjalan. Tanpa disangka, dalam minggu pertama ia menunjukkan performa luar biasa. Ia menyelesaikan analisis yang seharusnya dikerjakan dalam 2 minggu, hanya dalam 3 hari. Ia juga menemukan solusi logistik yang menghemat biaya perusahaan hingga puluhan juta rupiah. Pujian pun mulai mengalir. Manajer memuji kecerdasannya. Rekan kerja terlihat kagum.
Bahkan direktur operasional sempat memanggil Kahfi secara pribadi untuk menyampaikan penghargaan. Kami tidak menduga Anda bisa melaju secepat ini. Teruslah berkontribusi. Namun seperti awan yang perlahan menutupi cahaya matahari, ada beberapa mata yang mulai memandang dengan rasa tak nyaman. Salah satu rekan kerja senior bernama Raka mulai bersikap dingin. Ia tidak menanggapi salam Kahfi, menghindari berbicara langsung dan terlihat mengamati setiap gerakan Kahfi dengan sorot mata yang sulit ditafsirkan. Pada suatu sore saat semua orang sedang istirahat, Kahfi berada di pantry kantor mengambil opi. Raka masuk dengan rokok di tangan. Tanpa sapaan, ia berdiri di dekat Kahfi lalu meniupkan asap rokok ke wajahnya. "Selamat ya, anak baru yang langsung naik daun," ucap Raka dengan nada sinis. Kahfi mensenyum dan mencoba bersikap biasa, tapi hatinya mulai terasa tidak tenang. Sejak kejadian itu, ia mulai merasakan keanehan. Di rumah ia jadi lebih sering sakit kepala, susah tidur, dan merasa gelisah tanpa sebab. Ia memutuskan untuk ke dokter, namun hasil pemeriksaan menyatakan ia sehat secara fisik. "Semuanya normal, tidak ada indikasi medis," ujar dokter. Kahfi pun bingung. Ia bahkan mendatangi 2 orang pintar yang dikenal warga sebagai penyembuh, namun hasilnya nihil. Doa-doa yang dipanjatkan mulai dipenuhi harapan akan kesembuhan, namun kondisi tak kunjung membaik. Malam itu, di kamar tidurnya, Kahfi duduk di atas sajadah menghadap kiblat. Ia menangis, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena kekecewaan dan ketidakberdayaan. "Ya Allah, jika ini adalah ujian dari-Mu, berikan aku petunjuk dan jalan keluar. Aku mohon, bukakan tabir yang selama ini tak terlihat." Dan disitulah perjalanan sebenarnya dimulai. Perjalanan seorang karyawan mencari kesembuhan secara islami dari sihir dan gangguan yang tak kasat mata. Angin pagi bertiup lembut menyapu halaman rumah Kahfi, membelai pohon mangga yang telah berdiri tegak sejak ia kecil. Di depan rumah, beberapa kotak kardus bertumpuk, berisi barang-barang kenangan keluarga. Hari itu bukan hari biasa. Itu adalah hari kepindahan ke tempat baru yang diidamkan banyak orang, komplek perumahan karyawan PT Helix Global Indonesia. Bukan hanya rumah yang akan berganti, tapi seluruh ritme kehidupan. Dari lorong-lorong sempit kampung, mereka akan berpindah ke hunian elit bertingkat dengan fasilitas lengkap. Kolam renang, taman keluarga, pusat olahraga, dan masjid megah yang berdiri di tengah komplek membentuk jantung spiritual bagi penghuninya. "Kita mulai lembaran baru ya," kata sang ibu sambil tersenyum dan mengusap rambut Kahfi. Mobil pick-up yang disewa datang tepat waktu. Warga sekitar membantu mengangkat barang. Beberapa di antaranya menyalami Kahfi dan orang tuanya dengan bangga. Keberhasilan Kahfi dianggap sebagai pencapaian kolektif. Anak kampung yang akhirnya bekerja di perusahaan asing dan tinggal di tempat yang dianggap tak terjangkau bagi kebanyakan orang. Perjalanan menuju komplek perumahan ditempuh dalam waktu 30 menit. Di sepanjang jalan, Kahfi merenungi perubahan besar yang sedang ia alami. Ada rasa bangga, haru, tapi juga tanggung jawab yang mulai menekan dadanya. "Apakah aku akan mampu menjaga amanah ini?" batinnya. Ketika mereka tiba di gerbang komplek, satpam berpakaian rapi menyambut dengan ramah. Papan besar bertuliskan Helix Residence terpampang gagah di pintu masuk. Di kanan kiri jalan, deretan rumah modern berarsitektur minimalis berdiri megah. Pohon-pohon palem berjajar rapi, dan jalur pedestrian dilapisi batu alam yang memantulkan cahaya matahari pagi. Rumah yang disediakan perusahaan berada di bagian tengah komplek. Tipe 100 dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, ruang tamu luas, serta taman kecil di belakang. Fasilitas rumah sudah lengkap. AC, kulkas, sofa, TV LED hingga pemanas air. "Masya Allah, seperti tinggal di resort," ujar sang ibu dengan mata berbinar. Kahfi hanya bisa tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur tak terkira. Semua ini adalah buah dari kerja keras, doa-doa panjang, dan kehendak Allah yang tak terduga. Sore hari, Kahfi berjalan kaki ke masjid komplek untuk sholat asar. Masjid ini tidak hanya indah dari segi arsitektur, tapi juga memiliki atmosfer ketenangan yang luar biasa. Lantainya terbuat dari marmer putih,
Dindingnya dihiasi kaligrafi emas dan suara muazin terdengar lembut meresap ke dalam jiwa. Ia duduk di pojok masjid setelah sholat, menatap jendela kaca yang menghadap taman. Hatinya penuh dengan rasa damai, seolah setiap helai rumput di taman itu ikut mengucap tasbih. Ya Allah, jangan biarkan aku terbuai oleh dunia. Jadikan tempat ini ladang ibadah. Disinilah ia mulai membentuk rutinitas baru, sholat berjamaah setiap waktu, membaca Al-Quran setelah subuh, dan menghadiri kajian Islam di malam akhir pekan. Komplek itu tidak hanya mengubah gaya hidupnya secara material, tapi juga memperkokoh fondasi spiritual. Hari-hari awal diisi dengan menyapa tetangga kanan-kiri. Mayoritas penghuni komplek adalah karyawan PT Helix Global Indonesia dan beberapa mitra kerja perusahaan. Suasana cukup akrab namun tetap profesional. Kahfi bertemu dengan keluarga muda, pensiunan supervisor, hingga beberapa ekspatriat yang menetap di unit premium. Di salah satu kesempatan, Kahfi dan ayahnya diundang ke open house oleh Pak Munir, tetangga sebelah yang dikenal bijak dan religius. Di sini enak Mas Kahfi, tapi tetap hati-hati, dunia kerja itu keras. Jangan lupa zikir pagi sore. Pesan Pak Munir sambil menyuguhkan teh hangat. Pesan itu menggelitik hati Kahfi. Di tengah kemewahan dan kenyamanan, ada nasihat sederhana yang terasa dalam. Ia menyimpan kalimat itu baik-baik. Meski hidup terasa tenang, ada satu hal yang mulai mengusik sejak malam kedua. Saat tidur, Kahfi merasa seperti ada yang mengawasi. Ia terbangun dengan nafas berat dan merasakan tekanan di dada. Mungkin cuma adaptasi, pikirnya. Namun kejadian itu terulang dalam beberapa malam berikutnya. Ia mulai bermimpi dikejar bayangan hitam atau merasa terjatuh dari tempat tinggi. Ketika ia membaca Al-Baqarah sebelum tidur, kadang lampu kamar berkedip sendiri atau terdengar suara kecil seperti bisikan dari arah jendela. Ia sempat tak menghiraukan semuanya, menganggap sebagai efek psikologis dari kepindahan. Tapi rasa gelisah mulai berkembang menjadi cemas yang tak beralasan. Yang lebih aneh, sang ibu juga mulai sering sakit kepala tanpa sebab. Ayahnya mengalami gangguan tidur. Adiknya yang masih kecil tiba-tiba tak mau tidur di kamar dan mengatakan melihat orang hitam di lantai-lantai. Kahfi mulai berpikir, apakah ini ujian dari Allah? Atau ada sesuatu yang belum aku pahami? Kondisi di rumah tetap nyaman, tapi suasana batin Kahfi mulai berubah. Ia lebih introspektif. Zikirnya makin panjang, sholat malamnya makin rutin. Ia mulai membaca buku-buku tentang gangguan jin dan sihir dan mencari video tentang ruqyah syar'i di YouTube. Dari sana, ia mulai memahami bahwa kehidupan modern dan spiritualitas bisa berjalan berdampingan, bahwa kemewahan bukanlah penjamin ketenangan, bahwa rumah besar bisa menyimpan ujian tak kasat mata. Jika aku tidak menjaga hati, bisa jadi semua ini menjadi musibah, bukan nikmat, bisiknya setelah selesai sholat tahajud. Ia memutuskan untuk menjaga rumah dengan bacaan Al-Quran setiap hari. Ia putar muratal surat Al-Baqarah dan Al-Ikhlas setiap pagi. Ia semprot rumah dengan air ruqyah yang dibacakan ayat suci. Meski belum memahami sepenuhnya, ia merasa harus bertindak, bukan dengan panik, tapi dengan ilmu dan keyakinan kepada Allah. Pagi itu, kantor pusat PT Helix Global Indonesia terlihat lebih sibuk dari biasanya. Lantai kaca berkilauan di bawah cahaya mentari, dan suasana koridor diwarnai lalu lalang staf berjas rapi yang tampak bersemangat memulai hari. Di antara mereka, Kahfi melangkah dengan tenang menuju ruang operasional di lantai 6. Sudah 2 bulan sejak ia resmi bergabung sebagai koordinator operasional, dan hasil kerjanya mulai menarik perhatian banyak pihak. Tugas-tugas yang awalnya hanya bersifat administratif, kini berkembang menjadi proyek-proyek strategis yang menyentuh inti bisnis perusahaan. Mas Kahfi, sudah ditunggu di ruangan evaluasi proyek, ucap seorang staf HR dengan ramah. Di ruang pertemuan yang dingin dan elegan, duduk 2 manajer senior dan seorang direktur area. Di depan mereka terbentang slide presentasi yang disusun oleh Kahfi semalam. Ia memaparkan hasil analisis biaya logistik,
memprediksi tren pengeluaran, dan memberikan solusi efisiensi dengan gaya yang sistematif namun tetap komunikatif. Rasa kagum tampak di wajah-wajah pimpinan. Direktur memandang Kahfi dengan antusias. Anda menyajikan data seperti konsultan eksternal, padahal baru masuk 2 bulan. Luar biasa. Kahfi tersenyum penuh syukur. Ia tak hanya bekerja dengan logika, tapi juga dengan keikhlasan. Setiap proyek yang dikerjakan diawali dengan doa, dan setiap keberhasilan dianggap sebagai buah pertolongan Allah, bukan semata hasil usaha pribadi. Keberhasilan presentasi itu menjadi titik loncatan. Dalam waktu singkat, Kahfi diberi kepercayaan menangani proyek pengembangan sistem distribusi ke 3 provinsi di Kalimantan. Ia mulai sering dipanggil dalam rapat-rapat penting, bahkan duduk sejajar dengan manajer yang sudah belasan tahun bekerja. Di antara para staf, nama Kahfi mulai disebut-sebut. Ada yang memujinya secara terbuka, ada pula yang mulai membicarakan dengan nada tak ramah. Cepet banget naiknya, gak takut menginjak senior. Bisik-bisik itu tak sampai ke telinga Kahfi secara langsung, tapi sikap rekan kerja mulai berubah. Ia tak lagi disapa seperti awal masuk. Beberapa kolega yang dulunya ramah kini bersikap dingin. Yang paling mencolok adalah Raka, rekan senior yang sejak awal tampak tidak menyukai keberadaan Kahfi. Di ruang kerja, Raka sering duduk menyendiri. Ia menatap layar komputer dengan ekspresi sulit tertebak. Kadang ia menatap Kahfi sekilas, lalu tersenyum tipis, seperti menyimpan sesuatu. Kahfi mencoba berbaik sangka, tetapi hatinya mulai merasa tidak nyaman. Seminggu setelah presentasi itu, tubuh Kahfi mulai menunjukkan keanehan. Ia mengalami nyeri kepala mendadak saat duduk di depan komputer, disusul rasa kantuk luar biasa meskipun baru saja tidur nyenyak semalam. Mata terasa berat, tubuh melemas, dan ia kesulitan fokus. "Kenapa ya? Seperti ada kabut di kepala," gumamnya. Ia minum kopi, mencuci muka, bahkan berdiri di dekat AC agar segar kembali. Tapi rasa kantuk itu tak pergi. Di hari-hari berikutnya gangguan makin intens. Jantung berdebar tanpa sebab, rasa takut datang tiba-tiba, dan muncul pikiran-pikiran aneh seolah ia sedang diawasi. Suatu ketika, saat sedang bekerja di pantry, Raka datang dengan rokok menyala. Tanpa bicara, ia meniupkan asap rokok ke wajah Kahfi lalu pergi begitu saja. "Nih, buat semangat kamu yang luar biasa itu," katanya dengan nada sinis. Kejadian itu membekas, bukan karena asapnya, tapi karena ada sesuatu dalam sorot mata Raka yang membuat Kahfi merinding. Sejak peristiwa itu gangguan fisik dan mental meningkat. Malam hari ia sering mimpi buruk, merasa tubuhnya diikat atau ditarik ke dalam air gelap. Ia bangun dengan keringat dingin dan nafas terengah. Kadang ia merasa ada bayangan hitam melintas di sudut pandang, tapi saat menoleh semuanya kosong. Kahfi mulai menyadari bahwa ini bukan kelelahan biasa. Ia mencoba mencari solusi medis, namun hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya normal. Dokter hanya menyarankan istirahat dan vitamin. "Secara fisik, Anda sehat. Coba relaksasi dan hindari stres berat." Tapi Kahfi tahu, rasa kantuk ekstrim dan mimpi buruk bukan efek dari stres semata. Ia mulai berpikir, apakah ini gangguan gaib? Apakah ada energi negatif yang dikirim seseorang? Apakah benar ia terkena ain atau sihir hasad? Di titik inilah, Kahfi mulai mendekatkan diri kepada Allah lebih serius. Ia memperbanyak dzikir pagi dan sore, membaca Al-Mulk sebelum tidur, dan memperkuat sholat malam. Ia juga membuka kembali kajian-kajian tentang ruqyah syar'i dan gangguan jin dari YouTube dan artikel ulama terpercaya. Tanda-tanda ini mirip dengan gangguan akibat sihir, ucap Ustaz dalam salah satu video ruqyah yang ia tonton. Kahfi mulai membaca surat Al-Baqarah secara rutin di rumah. Ia memutarnya melalui speaker dan memperdengarkan kepada seluruh anggota keluarga. Dalam beberapa malam pertama ia merasakan ketenangan, tapi kemudian gangguan kembali datang, bahkan lebih kuat. Saat membaca ayat tentang sihir di Al-Baqarah, tubuhnya terasa dingin. Ia menangis tanpa sebab, ada rasa sesak di dada dan pandangan buram. Ia merasa seperti berada di ambang 2 dunia, satu nyata, satu tak terlihat.
Jika ini ujian darimu, ya Allah, kuatkan aku, jangan biarkan aku hancur. Kahfi juga mulai memperhatikan perilaku orang-orang di sekitarnya. Raka semakin sering menatap dengan mata tajam. Beberapa staf lain menunjukkan sikap mencurigakan. Ia mulai meyakini bahwa rasa iri dan kedengkian bisa menjadi pintu masuk bagi sihir atau energi negatif. Sihir itu nyata. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada manusia yang meminta bantuan jin untuk mencelakai orang lain, pikirnya. Ia menyadari bahwa kesuksesan cepat bisa menjadi ujian tersendiri, bukan hanya dalam bentuk tanggung jawab berat, tapi juga dalam bentuk hasad dan sihir dari orang yang tak suka melihat orang lain berkembang. Suatu malam, Kahfi duduk termenung di ruang tamu. Ia menyadari bahwa mungkin ada kesombongan dalam hatinya. Ia merasa bangga atas pencapaian dan mungkin lupa bahwa semua itu adalah amanah, bukan semata hasil kerja keras. Aku harus memperbaiki niat. Prestasi bukan untuk dibanggakan. Ia adalah bentuk ujian, bukan kemuliaan abadi. Sejak itu ia mulai lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia tetap profesional, namun tidak terlalu menonjolkan diri. Ia menjaga lisan dan hati dan membentengi diri dengan bacaan harian serta doa perlindungan. Ia juga mencatat semua kejadian yang ia alami, berharap kelak bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ia ingin membagikan kisah ini kepada dunia, tentang bagaimana sukses di dunia kerja tidak selalu aman dari gangguan spiritual, tentang pentingnya menjaga spiritualitas di tengah gemirlap prestasi. Ini menandai transformasi awal dari karyawan gemilang menjadi sosok yang diuji secara ruhani. Ia menyadari bahwa prestasi tanpa perlindungan Allah adalah pintu terbuka bagi gangguan tak kasat mata. Seiring waktu, prestasi gemilang Kahfi semakin menonjol di lingkungan kerja PT Helix Global Indonesia. Ia bukan lagi karyawan baru, melainkan sosok yang dikenal sebagai problem solver, pemimpin muda, dan pemilik ide-ide inovatif yang disukai direksi. Namun di balik kilau pencapaiannya, awan gelap mulai menggulung perlahan. Tak tampak di langit, melainkan di hati manusia yang melihatnya dengan mata penuh dengki. Raka, rekan kerja senior, menjadi titik pusat dari keganjilan itu. Ia memang tidak pernah mengatakan sesuatu secara langsung, tapi sikapnya menyimpan berjuta tanda. Ia tak lagi menyapa, bahkan memilih duduk membelakangi Kahfi dalam rapat, enggan terlibat dalam diskusi yang melibatkan nama Kahfi. Semua cepat berubah, tapi nggak semua orang suka perubahan itu, bisik salah satu staf ketika melihat ekspresi Raka. Kahfi mencoba berpikir positif. Ia menganggap Raka sebagai sosok yang mungkin hanya butuh waktu beradaptasi. Namun sikap Raka semakin tak bisa dianggap biasa. Pada suatu siang, Kahfi keluar dari ruang server untuk menuju pantry. Di lorong, ia berpapasan dengan Raka. Tak ada sapa, tak ada senyum, hanya sepasang mata yang menatapnya tajam, dingin, dan kosong. Tatapan itu membuat langkah Kahfi terhenti sejenak. Bukan karena takut, tetapi karena ada getaran aneh dalam dada yang sulit dijelaskan. Kenapa rasanya seperti ditusuk tatapan? Pikirnya sambil melanjutkan langkah. Di pantry, seorang staf muda, Andi, menghampiri Kahfi. "Mas, saya dengar Raka nggak suka cara kerja Mas Kahfi. Katanya Mas terlalu dominan." Kahfi menghela napas. Ia sadar bahwa tak semua orang mampu menerima perubahan, apalagi jika perubahan itu datang dari orang yang lebih muda, lebih baru, dan lebih cepat melesat. Namun lebih dari sekedar rasa tidak suka, Kahfi mulai merasakan hal-hal yang menggusik secara metafisik. Dalam beberapa pertemuan, ia merasakan pusing mendadak. Dalam ruangan yang penuh rekan kerja, ia merasa sendirian. Kadang ia tak bisa fokus meski sudah cukup istirahat. Bahkan saat ibadah duhur di musola kantor, ia merasakan berat luar biasa untuk sekedar berdiri. Apa ini? Gangguan psikis atau sesuatu yang tak terlihat? Malam hari di rumah, Kahfi terbangun dengan tubuh berkeringat. Mimpinya aneh. Dirinya dikelilingi oleh orang-orang tak dikenal yang menatap penuh kebencian. Ada suara lirih memanggil namanya, tapi dari arah yang tak bisa ditentukan. Ia bangun dengan rasa takut dan dada sesak. Ini bukan mimpi biasa. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia mulai membaca buku tentang ain dan sihir hasad,
membuka kajian digital tentang cara mengenali tanda-tanda gangguan akibat pandangan dengki. Di salah satu video YouTube berjudul Bahaya Mata Hasad dalam Islam, Ustadz Pembasmi Jin, ia mendengar kalimat yang membuatnya bergidik. Al-ainu haqqun, ain itu nyata. Kahfi mulai menyadari bahwa mungkin bukan hanya kinerja dan kecepatan kerja yang membuatnya jadi sorotan, melainkan pencapaian itu sendiri yang menggugah rasa hasad dalam hati orang-orang tertentu. Ia tidak menyalahkan mereka, tetapi ia sadar bahwa dirinya harus mulai berjaga-jaga. Ia memperkuat zikir pagi sore, memperbanyak istighfar, dan mulai membaca surat Al-Falaq dan An-Nas dengan intens. Namun gangguan tak kunjung reda. Setiap masuk kantor, ia merasa energi tubuhnya menurun. Setiap rapat yang melibatkan Raka, pikirannya mendadak kosong. Suatu hari, saat Kahfi sedang menyusun laporan bulanan, Raka masuk ke ruangan dengan ekspresi tak biasa. Ia membawa kopi lalu meletakkan cangkir di meja Kahfi. "Kayaknya kamu butuh kopi ini," katanya sambil tersenyum tipis. Kahfi merasa janggal. Raka tak pernah memberinya sesuatu secara langsung, apalagi dengan senyum. Ia mencium aroma kopi itu, lalu mengingat pesan dalam salah satu buku ruqyah. Jangan sembarangan menerima makanan atau minuman dari orang yang menunjukkan hasad terhadapmu. Ia tak meminumnya, ia hanya mengucap terima kasih dan diam-diam membuang kopi tersebut setelah Raka pergi. Beberapa menit kemudian, tubuhnya gemetar. Jantung berdetak tak beraturan. Kepalanya berat, seolah ada kabut yang menyelimuti akalnya. Ada yang tak beres. Kahfi memutuskan untuk melakukan ruqyah mandiri. Ia menutup di rumah, menggelar sajadah, dan mulai membaca ayat-ayat pelindung, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ia meminum air putih yang telah dibacakan ayat ruqyah dan mengusapkan ke kepala. Selama proses ruqyah, tubuhnya terasa seperti dililit. Ia menangis, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa yang ia alami bukan semata gangguan fisik. Ia sedang dihadapkan pada ujian spiritual yang berat. Di hari-hari berikutnya, Kahfi mulai disiplin menjalankan terapi ruqyah. Zikir harian, mandi air ruqyah, memperbanyak sedekah, dan menghindari tempat-tempat rawan hasad. Ia juga menjaga pandangannya agar tidak memicu rasa iri orang lain. Ia mulai berkata pelan, menjaga rendah hati, dan tak lagi menunjukkan capaian di depan banyak orang. Namun, gangguan tak sepenuhnya hilang. Suatu malam, ia bertanya kepada Allah dalam doa. "Ya Rob, siapa yang membenci aku? Jika ada dengki di sekelilingku, tunjukkan jalan keluar. Lindungi aku dari mata-mata yang membawa kehancuran." Esoknya, seorang staf IT bernama Aditya menghampiri Kahfi diam-diam di parkiran. "Mas, saya nggak enak mau ngomong, tapi saya dengar Raka bicara sama seseorang tentang kamu. Katanya dia sudah ambil tindakan biar kamu turun pelan-pelan. Saya nggak tahu apa maksudnya, tapi saya khawatir." Kahfi kapaku. Kalimat itu bukan ancaman fisik, tapi mengandung konotasi spiritual. Ia mulai merasa yakin bahwa hasad itu bukan lagi sekedar pandangan, tapi sudah berubah menjadi niat jahat yang diiringi energi negatif, mungkin melalui bantuan supranatural. Ia tahu bahwa sihir hasad sering dilakukan oleh orang yang dengki melalui perantara dukun atau jin tanpa perlu ritual besar. Cukup dengan rasa benci yang dalam dan niat menurunkan orang yang sedang naik. Ain dan sihir hasad adalah racun bagi jiwa, tapi Al-Quran adalah penawarnya. Kahfi sadar bahwa ia tidak cukup hanya dengan ruqyah mandiri. Ia mulai mencari ustadz ruqyah terpercaya untuk konsultasi langsung. Ia menceritakan gejala, mimpi, dan interaksi di kantor. Sang ustadz menatapnya dalam dan berkata, "Kamu sedang diuji bukan hanya secara fisik, tapi secara spiritual. Sihir hasad itu nyata, dan kamu harus menghadapinya dengan ilmu, tawakal, dan perlindungan dari Allah. Mari kita mulai ruqyah syar'i dengan niat penyembuhan, bukan pembalasan." Kahfi mengangguk. Baginya ini bukan tentang melawan manusia, ini tentang menjaga hati, memperkuat iman, dan menyembuhkan diri dari pengaruh energi buruk yang merusak akal dan tubuh. Hari itu, seperti biasa, Kahfi tiba di kantor lebih awal. Langit Samarinda masih menyimpan sisa warna jingga, dan gedung PT Helix Global Indonesia berdiri megah seperti penjaga ketenangan pagi. Udara dingin menyelimuti koridor lantai 6 saat Kahfi berjalan menuju ruang operasional. Namun,
Ada yang terasa berbeda dalam atmosfer kantor hari itu. Halus, tapi mencolok bagi jiwa yang sensitif. Pagi, Mas Kahfi, sapa beberapa rekan kerja. Namun sapaan itu terdengar hambar, seolah hanya formalitas belaka. Di balik senyuman tipis dan ramah tamah profesional, Kahfi bisa merasakan sesuatu yang berubah. Entah sikap, entah aura, atau mungkin hanya perasaannya yang makin jeli. Ia mencoba mengabaikan, kembali pada laptop dan laporan mingguannya. Tapi sorotan mata dari satu sudut ruangan kembali mengusiknya. Raka. Raka duduk dengan gaya santai, rokok di tangan, mengepulkan asap perlahan ke atas, sesekali melirik Kahfi. Tak ada percakapan, tak ada alasan. Hanya kebiasaan aneh yang muncul sejak Kahfi melampaui posisinya beberapa pekan lalu. Pukul 10 pagi, Kahfi merasa tubuhnya mendadak lemas. Kepala berdenyut, mata terasa berat. Ia berdiri untuk mengambil air di pantry, berharap sedikit kesegaran bisa mengusir rasa kantuk yang tak lazim. Namun, di pantry, sesuatu terjadi, yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Kahfi sedang berdiri, membuka kulkas kecil untuk mengambil air mineral, ketika Raka masuk. Dengan ekspresi tenang dan rokok menyala di jari, ia berjalan mendekat, lalu berdiri hanya sejengkal dari wajah Kahfi. Tanpa sepatah kata pun, Raka meniupkan asap rokok langsung ke wajah Kahfi. Asap itu perlahan menyelimuti matanya, masuk ke hidungnya, dan menghilang dalam udara ruangan yang dingin. Kopi dan rokok, dua senjata paling tajam. Ujar Raka lirih. Lalu berbalik keluar. Kahfi terpaku. Jantungnya berdetak tak karuan. Ada sesuatu dalam asap itu yang berbeda. Bukan dari bahan rokoknya, tapi dari niat di balik tiupannya. Ia merasa dadanya sesak. Dunia seperti berputar. Pandangannya buram. Dan sejak saat itu, gangguan mulai mendominasi hidupnya. Hari itu, Kahfi tidak bisa menyelesaikan laporan. Ia terduduk lemas di depan komputer, mencoba membaca data tetapi huruf-huruf terasa menari. Setiap kali ia mencoba fokus, kantuk menyerang seperti badai. Kepalanya terasa berat, seakan ada beban yang menggantung dari dalam tengkoraknya. Ia sempat tidur sebentar di ruang istirahat, namun malah bermimpi aneh. Dirinya berdiri di tengah koridor kantor yang gelap, dikelilingi asap hitam yang berputar mengelilingi tubuhnya. Dalam asap itu, muncul wajah-wajah samar yang mentertawakannya. Suara tawa yang mengganggu jiwa lebih dari suara teriakan. Bangun dari tidur, Kahfi keringatan dan merasa jantungnya berdetak cepat. Ia merasa mual, lemas, dan tidak mampu melanjutkan pekerjaan. Ia pulang lebih awal hari itu, dan langsung berbaring di kamarnya, mengabaikan makan siang dan kegiatan lainnya. Di rumah, gangguan berlanjut. Malam itu, ia mimpi dikejar oleh seseorang tak dikenal yang membawa asap tebal di tangannya. Rumah dalam mimpi terasa sempit dan gelap. Ia berteriak memanggil ayah dan ibunya, tapi suara tak keluar. Saat terbangun, ia menemukan bahwa tubuhnya benar-benar berkeringat. Nafas tersengal-sengal, dan ibunya mengatakan ia berbicara sambil menangis dalam tidur. "Kahfi, kamu kenapa, Nak? Sejak pindah ke rumah ini, kamu makin sering gelisah?" Kahfi hanya diam. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun ia mulai merasa bahwa tiupan asap itu bukan sekedar kebiasaan janggal, melainkan tindakan yang memiliki dimensi lain. Dimensi spiritual yang mempengaruhi fisik dan psikisnya secara intens. Esok harinya, Kahfi mengunjungi klinik langganan. Ia ingin memastikan apakah tubuhnya sedang mengalami gangguan medis. Dokter melakukan pemeriksaan darah, tekanan, hingga fungsi jantung dan paru-paru. Namun, hasilnya bersih. Tak ditemukan kelainan. Kondisi Mas normal. Mungkin kecapean atau tekanan psikologis, kata dokter dengan nada tenang. Kahfi mencoba tersenyum. Tapi hatinya tahu, ini bukan kelelahan biasa. Dalam perjalanan pulang, ia membuka ponselnya dan mencari artikel tentang sihir melalui rokok dan asap. Ia menemukan pembahasan dalam situs dakwah ruqyah
yang menyebutkan bahwa ada metode pengiriman energi negatif melalui asap atau benda simbolis jika disertai niat jahat dan bantuan gaib. Sihir bisa dikirim dalam bentuk makanan, minuman, bau-bauan, bahkan asap. Media itu hanya kendaraan. Yang berbahaya adalah niat dan persekutuan manusia dengan jin. Kalimat itu menggetarkan hati Kahfi. Ia teringat momen di pantry dan merasa bahwa ia telah menerima kiriman yang tak kasat mata. Malam itu, Kahfi memantapkan hati. Ia mengambil air mineral, membuka mushaf Al-Quran, dan membaca ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ia tiupkan ke air, lalu meminumnya perlahan. Selama proses itu, ia merasa tubuhnya bergetar. Hatinya tenang tapi tubuh seperti sedang melawan sesuatu dari dalam. Ia menangis tanpa tahu sebabnya. Ya Allah, jika ini sihir atau kiriman buruk, aku mohon, bebaskan aku. Jadikan ayat-ayatmu sebagai tameng dalam tubuhku. Ia juga menyemprot rumah dengan air ruqyah, membaca zikir pagi sore lebih khusyuk, dan menghindari interaksi berlebihan dengan siapapun yang memberi aura negatif. Minggu itu, ia meluangkan waktu untuk menghadiri kajian ruqyah di masjid komplek. Di sana, ia mendengar kisah banyak orang yang mengalami gangguan serupa. Bahkan, ada satu narasumber yang menceritakan bahwa sihir sering disamarkan dalam interaksi sehari-hari. Tiupan, sentuhan, bahkan hadiah. Yang penting bukan siapa pelakunya, tapi siapa penyembuhnya. Jangan fokus pada orang yang mengirim sihir. Fokuslah pada Allah yang Maha Menyembuhkan. Kalimat itu menjadi mantra baru bagi Kahfi. Beberapa hari kemudian, Kahfi mulai merasakan perubahan. Badannya lebih ringan, tidurnya lebih tenang. Kantuk di kantor masih datang, tapi tidak seintens sebelumnya. Ia mulai percaya bahwa ruqyah mandiri dan tawakal adalah langkah pertama menuju penyembuhan sejati. Namun, ia tidak lengah. Ia tahu bahwa gangguan bisa kembali jika iman melemah. Maka, ia menjaga rutinitas spiritual, menghindari pamer prestasi, dan menjaga hati dari rasa sombong. Suatu pagi, saat sedang membaca Al-Quran di musola kantor, Raka masuk dan melihatnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi Raka terlihat berbeda. Bukan sinis, tapi seperti takut. Mas, rajin ya sekarang. Kahfi hanya tersenyum dan menjawab, kalau tidak rajin sekarang, bisa jadi besok tubuh saya dikuasai hal yang bukan saya. Raka terdiam. Ia segera pergi. Tapi dalam diam itu, Kahfi tahu bahwa Allah sedang meneguhkan langkahnya. Bahwa musuh terbesar bukanlah Raka, melainkan kejahatan yang berjalan di balik ketidaktahuan manusia. Langit pagi Samarinda mendung saat Kahfi tiba di kantor. Ia tidak memperdulikan cuaca, karena yang gelap justru berada dalam pikirannya sendiri. Sudah hampir seminggu sejak kejadian di pantry, dan tubuhnya masih terasa berat, seolah seluruh sendi kehilangan daya cengkramnya. Bahkan, langkah kaki kini tak lagi ringan, seperti diseret oleh beban yang tak kasat mata. Di ruangan kerja, ia duduk memandangi layar laptop yang tampak seperti teka-teki. File laporan terbuka, namun pikirannya seperti mengambang. Huruf-huruf tak lagi bermakna, dan jari-jarinya gemetar saat menyentuh keyboard. Kenapa aku seperti ini? Bisiknya lirih, mencoba mencari titik terang. Tetapi, terang itu tak datang. Justru bayangan gelap makin lama makin menyelimuti. Kahfi mulai mencatat semua gejala yang ia alami sejak beberapa hari terakhir. Kepala berdenyut tajam seperti ditusuk jarum dari dalam. Kantuk berlebihan yang datang tanpa sebab, bahkan saat tubuh seharusnya segar. Perasaan cemas yang muncul tiba-tiba di tengah aktivitas kerja. Dada terasa sesak, terutama saat hendak berbicara atau menjelaskan sesuatu. Pikiran mendadak kosong saat berdiskusi, membuatnya gagap. Yang lebih mengganggu, kadang ia merasa ada yang berjalan di belakangnya, padahal ruangan kosong. Saat ia menoleh, hanya ada meja dan kursi. Tapi perasaan itu begitu kuat, seolah ia diawasi. Malam hari pun tak lebih baik. Ia sering terbangun pukul 2 atau 3 pagi dengan napas cepat dan keringat membasahi tubuh.
Mimpi yang datang bukan lagi sekedar simbol, tapi seperti pengalaman langsung. Ia ditarik oleh bayangan gelap ke dalam ruang sempit, dibisikkan kalimat asing di telinga, atau merasa berada di ruangan kantor yang tiba-tiba berubah menjadi berwarna merah. Aku tidak gila. Ini nyata. Namun, siapa yang bisa memahaminya? Kahfi mencoba mencari solusi konvensional. Ia kembali ke dokter, bahkan ke psikolog. Ia menjelaskan gangguan tidur, rasa takut, dan beban psikis yang menghimpit. Namun dari semua tes tidak ditemukan tanda medis yang jelas. Psikolog hanya menyarankan meditasi ringan dan menyebutnya sebagai efek dari tekanan kerja tinggi. Kadang tubuh kita bereaksi terhadap stres yang tidak kita sadari. Coba liburan sebentar dan istirahat dari ritme kantor. Kahfi tersenyum sopan. Tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan stres biasa. Ini bukan burnout. Ini bukan gangguan psikologis murni. Di dalam tubuhnya, seperti ada pertempuran antara dua kekuatan. Satu menguatkan, satu menghancurkan. Ia mulai mencari referensi lebih dalam tentang gangguan sihir, serangan jin hasad, dan sihir tempat kerja. Dari kanal YouTube Ruqyah Syar'i, ia menemukan penjelasan yang relevan. Sihir itu seperti virus spiritual, tidak bisa dideteksi alat medis, tapi efeknya nyata. Tubuh lemas, akal buram, hati gelisah, ibadah berat. Jika engkau merasakannya, mungkin sudah waktunya berperang dengan ayat-ayat Allah. Ia menyimpan video itu. Ia tahu, perang telah mulai. Di kantor, Raka masih menunjukkan sikap yang sama. Dinginnya bukan lagi pasif, tapi aktif. Setiap kali Kahfi masuk ruangan, Raka melirik tajam, kadang tersenyum aneh, kadang berbicara dengan rekan kerja lain sambil menunjuk Kahfi diam-diam. Suatu saat, Raka mendekat ke meja Kahfi dan berkata, "Mas, hati-hati kalau terlalu cepat naik. Kadang ada yang gak suka, bukan cuma manusia." Kalimat itu bagai petir di siang hari. Kalimat biasa, tapi syarat makna gaib. Ia seperti memberi isyarat bahwa serangan itu bukan semata dari manusia, tapi dari entitas yang jauh lebih licik dan berbahaya. Kahfi diam. Ia tak membalas. Ia hanya mengucap istighfar dalam hati dan menahan energi negatif yang seperti hendak meledak. Di rumah, Kahfi mulai memperketat protokol spiritualnya. Ia menganggap dirinya sedang dalam medan perang yang tak terlihat, dan ayat-ayat Al-Quran adalah senjatanya. Ritual malamnya berubah. Ia membaca seluruh surat Al-Baqarah setiap malam. Air mineral dibacakan ayat ruqyah dan diminum serta disemprot ke rumah. Ia memutar murotal ayat ruqyah di seluruh sudut ruangan. Dikir pagi sore dilakukan penuh kehusyukan. Pada malam ketiga, saat ia membaca ayat kursi berulang-ulang, tubuhnya mendadak bergetar. Tangannya kaku, matanya memanas dan ia menangis hebat tanpa sebab. Setelah itu, ia muntah cairan putih kehijauan, padahal ia belum makan apa-apa. Ibunya yang menyaksikan menangis dan memeluknya. "Nak, ini bukan sakit biasa, ini sihir. Kita harus cari Ustadz Ruqyah." Kahfi mengangguk. Ia sadar bahwa ini bukan lagi level gangguan ringan. Ini adalah serangan langsung dari kekuatan jahat. Akhir pekan itu, Kahfi mengunjungi Ustadz yang dikenal ahli Ruqyah Syar'i di daerah Gunung Kelua. Ia menceritakan semua gejala, mimpi, interaksi di kantor dan kondisi spiritualnya. Ustadz mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Mas Kahfi, kamu terkena serangan sihir hasad yang dikirim melalui perantara fisik, asap dan interaksi mata. Jin sudah masuk melalui titik kelemahan kamu, yaitu ambisi dan ketidaksadaran. Tapi insya Allah, semuanya bisa disembuhkan." Ustadz memulai sesi ruqyah. Bacaan ayat-ayat suci menggema dan tubuh Kahfi bereaksi luar biasa. Ia menangis, menggigil, dan akhirnya kembali muntah cairan pahit. Setelah sesi selesai, Ustadz memberikan air ruqyah dan nasihat. Yang penting bukan hanya bacaan, tapi perubahan hati. Perbaiki niat kerja, jauhi hasad, dan tingkatkan ibadah. Sihir tidak akan menang kalau hati kita bersih. Hari-hari setelah ruqyah, Kahfi merasa lebih ringan. Gangguan kantuk mulai berkurang. Fokus kerja perlahan pulih.
Namun ia tidak lengah. Ia tahu, serangan yang tak terlihat bisa kembali sewaktu-waktu jika iman melemah. Di meja kerjanya, ia meletakkan mushaf kecil dan membaca ayat pendek setiap kali merasa lemah. Ia menghindari interaksi dengan Raka, menjaga lidah dari pembicaraan tak penting, dan menjaga tubuh dari amarah dan emosi berlebihan. Kini, ia tak hanya bekerja dengan akal dan strategi, tapi juga dengan iman dan berlindungan dari Allah. Aku tidak ingin sukses dunia yang menenggelamkan akhirat. Aku ingin prestasi yang berkah, bukan yang memancing sihir. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di kamarnya, Kafi duduk dengan tubuh lemas dan mata kosong. Sudah berminggu-minggu ia mengalami serangan tak terlihat yang menggerogoti fisiknya, menyelimuti pikirannya, dan merusak semangatnya. Ruqyah mandiri yang ia jalankan memang meringankan, tapi belum sepenuhnya menyembuhkan. Ia masih sering merasa sesak, terbangun di tengah malam, dan kehilangan fokus di kantor. Ya Allah, hamba merasa belum kuat. Suara tangis kecil itu tertahan di tenggorokan. Malam itu, ia tidak bermimpi aneh, tapi jantungnya tetap berdebar tanpa sebab. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Semakin ia membaca dan berzikir, tubuhnya semakin menunjukkan reaksi, bergetar, berkeringat, kadang merasa seperti ingin muntah. Ayahnya yang sejak awal memperhatikan perubahan Kafi mendekat dan duduk di tepi ranjang. Kafi, kamu sudah ruqyah, kamu sudah banyak berdoa, tapi kamu masih belum pulih. Mungkin kita harus cari bantuan lain. Kafi diam. Ia memahami maksud ayahnya. Di luar sana, banyak orang pintar yang dikenal masyarakat sebagai penyembuh alternatif. Dukun, paranormal, pawang, tukang tarik sakit, dan sejenisnya. Sebagian dianggap bisa mengobati yang tak terlihat. Sebagian dikenal mampu mengangkat kiriman atau membalikan sihir. Esok harinya, Kafi dan ayahnya bertolak ke daerah pinggiran kota, menuju rumah seorang pria bernama Pak Jayus yang dikenal sebagai orang pintar sakti di kalangan warga. Rumahnya berada di belakang kebun bambu, sederhana namun tampak mistis dengan banyak lukisan bergambar makhluk aneh. Di ruang tamu, aroma kemenyan menyambut. Pak Jayus duduk bersila, mengenakan batik gelap dan kalung tulang-tulangan yang entah berasal dari hewan apa. Kamu kena kiriman. Aura kamu hitam dan lemah. Siapapun yang kirim ini, dia punya jin kuat. Tapi tenang, saya bisa bantu. Kafi merasa tidak nyaman, tapi ia menahan diri. Ia ingin tahu bagaimana orang pintar ini bekerja. Pak Jayus menyalakan dupa dan mulai komat-kamit membaca mantra tak jelas. Ia meletakkan koin kuno di telapak tangan Kafi, meniupkan asap dari dupa ke wajahnya, lalu menggambar simbol aneh di kertas. Ini untuk menetralisir energi. Kamu harus mandi air dari sumur belakang saya. Tapi jangan bilang siapa-siapa soal ini. Kafi mengikuti instruksi meski hatinya tak tenang. Setelah mandi dan ritual kecil, tubuhnya terasa hangat. Tapi keanehan mulai malam itu. Ia bermimpi dikejar oleh sosok besar bersayap hitam. Matanya menyala dan menertawakannya. Saat bangun, ia mendapati lengannya memar tanpa sebab. Ibunya kaget. Kamu kemana kemarin? Kenapa tubuh kamu makin dingin? Kafi mulai ragu. Meski sudah merasa tidak cocok dengan Pak Jayus, dorongan untuk sembuh membuat Kafi mendatangi tempat lain. Kali ini ia diajak oleh teman ayahnya menuju seorang wanita bernama Ibu Mirna yang dikenal bisa menarik gangguan gaib lewat media telur dan bunga. Di rumah semi permanen yang penuh sesajen dan foto-foto kabur, Ibu Mirna menyambut dengan senyum dingin. Ia mengambil telur ayam kampung dan memutar-mutarnya di tubuh Kafi. Jangan takut, gangguannya akan masuk ke telur. Setelah selesai, telur itu dibuka dan di dalamnya tampak benjolan aneh seperti darah beku. Ibu Mirna menunjukkan dengan bangga. Lihat,
Ini si kiriman, sudah saya tarik, tapi masih ada lagi. Kamu harus kembali 3 kali lagi. Kavi pulang dengan perasaan aneh. Tubuhnya sedikit lebih ringan, tapi hatinya makin gelisah. Ia bermimpi buruk semalam suntuk, dan seperti ada suara yang memanggil dari pojok kamar. Kembali, kembali. Esok harinya tubuhnya kembali lemas, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Ia tak sanggup bangun dan terpaksa izin tidak masuk kerja. Ia mulai merasakan bahwa setiap usaha yang tidak melibatkan ayat-ayat Allah justru memperburuk keadaannya. Kavi duduk di perpustakaan kecil rumahnya, membuka kembali buku-buku ruqyah dan tafsir. Ia membaca satu kutipan yang menusuk batinnya. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, lalu mempercayai perkataannya, maka telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia terdiam. Ia merasa bersalah. Ia juga tahu Allah Maha menerima taubat. Ia mengambil air wudhu dan sholat taubat dengan penuh haru. Setelah itu, ia membaca Al-Baqarah selama 2 jam penuh sambil memohon perlindungan. Dalam sesi itu, tubuhnya kembali menggigil dan muntah cairan hitam pekat. Tapi setelahnya, ia tidur lelap tanpa mimpi buruk. Esok harinya, Kahfi memutuskan untuk tidak lagi mencari orang pintar. Ia berkonsultasi kembali dengan Ustadz Ruqyah di masjid dekat rumahnya, dan menceritakan semua yang ia alami, dari Pak Jayus, Ibu Mirna, telur berdarah, hingga mimpi bersayap hitam. Ustadz itu hanya tersenyum lalu berkata, "Kamu sudah merasakan sendiri, jalan penyembuhan itu bukan soal cepat atau instan, tapi soal bersihnya hati, benarnya niat, dan tegaknya tauhid." Kahfi menjalani ruqyah kembali, kali ini dengan kesungguhan hati. Ia tidak lagi memikirkan kapan sembuh, tapi bagaimana menjalani proses sebagai jalan untuk kembali kepada Allah. Dalam sesi itu, ia kembali menangis, tubuhnya kembali bereaksi, tapi ia juga merasakan kedamaian yang berbeda. Di antara muntah dan gemetar, ada harapan dan cinta ilahi yang masuk ke sanubarinya. Ya Rob, jika kesembuhan itu belum datang, biarlah hamba tetap dalam pelukanmu. Jangan biarkan hamba lari dari cahayamu lagi. Bab ini memperlihatkan pentingnya kesadaran spiritual dalam memilih jalur pengobatan, mengingat banyak masyarakat yang keliru mempercayai orang pintar tanpa dasar syar'i. Kahfi mengalami sendiri efek buruk dari jalur itu, dan akhirnya kembali ke ruqyah syar'i dengan pemahaman lebih dalam dan hati yang lebih tawakal. Malam merangkak pelan di langit Samarinda, menyelimuti rumah Kahfi dalam keheningan yang menenangkan. Di dalam kamar, pemuda itu duduk bersila di atas sajadah. Wajahnya menunduk, matanya berkaca. Setelah menjalani berbagai pengobatan alternatif yang tak sesuai syariat, setelah tubuhnya makin lemah dan mimpi buruk tak kunjung hilang, malam itu ia memilih untuk diam. Diam dalam doa, diam dalam penyesalan, diam dalam kembali. Ya Rob, aku telah mencoba jalan yang jauh darimu. Aku telah salah mengambil keputusan. Kini, aku kembali. Doa itu tak lantang, tapi getarannya memenuhi seluruh ruang hatinya. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin malam, tapi karena beban dosa yang kini ia sadari begitu berat. Kahfi memandangi mushaf Al-Quran di atas rak kecil. Sudah lama ia membacanya, tapi baru malam itu ia merasa seolah Al-Quran benar-benar menatapnya kembali. Ia mengambil mushaf, mengusap debu halus di sampulnya, dan membuka lembar pertama, surat Al-Fatihah. Setiap ayat dibaca dengan tangis yang ditahan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata-kata itu seolah menjawab kegelisahan yang selama ini ia pendam. Selama ini ia berusaha sembuh, tapi berusaha sendiri. Ia lupa
bahwa kesembuhan bukan soal teknik, tapi soal izin dari pemilik kesembuhan. Ia mengingat betapa ia telah mendatangi orang pintar, menerima ritual yang tak jelas dasar syariatnya, bahkan mengikuti praktik mandi bunga dan mantra asing. Semua itu dilakukan dengan harapan sembuh, tapi justru membuat jiwanya semakin jauh dari Allah. Sakit yang sebenarnya bukan hanya pada tubuhku, tapi pada hatiku yang menjauhinya. Esok pagi ia bangun sebelum azan subuh berkumandang. Udara masih dingin, hening, tapi hatinya hangat. Ia mengambil air wudhu, merasakan setiap tetesnya seperti mencuci lembaran lama yang kusam. Di atas sajadah, ia sholat tahajud 2 rakaat, lalu menangis dalam sujud. Ya Allah, ampuni hamba. Jadikan sakit ini jalan kembali kepadamu. Setelah sholat, ia duduk dan mulai membaca surat Al-Baqarah. Tidak dengan ambisi sembuh, tapi dengan harapan mendekat. Setiap ayat dibaca perlahan, dimaknai, direnungi. Pukul 6 pagi ia selesai membaca 1 juz, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dadanya terasa ringan. Hari itu ia tidak ke kantor. Ia memutuskan untuk berdiam di rumah, membersihkan hati dan menata kembali jalannya yang sempat menyimpang. Kahfi mulai membaca lebih banyak buku tentang tauhid, ruqyah syar'i, dan kisah sahabat yang mengalami gangguan sihir. Ia menonton kajian ustadz terpercaya yang menjelaskan bahwa penyembuhan sejati datang dari husnuzon, ikhtiar sesuai tuntunan Rasul, dan istiqomah dalam ibadah. Ia belajar tentang kisah Rasulullah SAW yang juga pernah terkena sihir, dan bagaimana penyembuhan beliau adalah lewat wahyu dan doa perlindungan. Ia membaca hadis tentang keutamaan surat Al-Baqarah sebagai benteng dari sihir dan jin. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kutipan itu menjadi pijakan bagi Kahfi. Ia mulai menjadikan rumahnya sebagai benteng spiritual. Setiap pagi dan malam, ia membaca ayat-ayat pelindung, memutar murotal Al-Quran, dan menata ulang isi rumah agar lebih bersih dan terbebas dari benda-benda berunsur syirik. Ia mengganti hiasan dinding dengan kaligrafi, menghilangkan benda-benda asing dari orang pintar sebelumnya, dan mulai menulis jurnal ruqyah, mencatat setiap perkembangan, setiap mimpi, setiap perubahan batin. Tidak hanya pribadi, Kahfi juga mulai membuka diri kepada lingkungan. Ia lebih rutin sholat di masjid komplek, menghadiri kajian ba'da maghrib, dan berdiskusi dengan jamaah tentang perjalanan hidupnya. Suatu malam, ia berdialog dengan Pak Munir, tetangga yang dulu mengingatkan, sihir itu bisa datang kepada siapa saja, tapi iman yang kokoh dan ibadah yang bersih bisa jadi tameng. Kamu sudah di jalan yang benar sekarang, Kahfi. Teruskan. Kahfi tersenyum. Ia merasa tak sendiri lagi. Jalan taubat dan penyembuhan bukanlah jalan sunyi. Ia kini dikelilingi oleh saudara seiman, ilmu yang benar, dan bimbingan dari ustadz yang lurus. Ia juga mulai aktif menjadi relawan masjid, membantu pengelolaan agenda Jumat, hingga mendukung kegiatan pengajian remaja. Semua dilakukan sebagai bentuk tebus dosa dan rasa syukur atas kesempatan baru yang Allah berikan. Di sela-sela malam, ia menulis di jurnal. Jika tidak sakit, mungkin aku tak akan kembali. Jika tidak disihir, mungkin aku akan sombong. Jika tidak gagal cari pengobatan, mungkin aku akan merasa mampu sendiri. Rupanya, sakit adalah cara Allah memelukku kembali. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa tidak semua cobaan adalah hukuman. Bisa jadi itu adalah panggilan rindu dari Yang Maha Pemurah. Sakit fisik yang dideritanya, gangguan spiritual yang dialaminya, mimpi buruk yang mencekam, semua itu seperti lonceng dari langit yang membangunkannya dari tidur panjang dalam kesibukan dunia. Ia mulai paham bahwa setiap manusia bisa tergelincir, tapi rahmat Allah selalu lebih besar daripada kesalahan. Ia tak lagi menyesali masa lalu, tapi menjadikannya bahan bakar untuk terus mendekat. Minggu ketiga sejak ia kembali ke jalan Allah, Kahfi merasa tubuhnya semakin bertenaga. Kepala tak lagi terasa berat, kantuk tak lagi menghantui jam kerja. Ia bisa berpikir jernih, tersenyum tulus, dan bahkan mulai dipercaya kembali oleh manajer proyek. Ia tidak mengklaim sembuh,
tapi ia merasa damai. Dan itu lebih berharga daripada sekedar fisik yang kuat. Dalam proses ruqyah mandiri dan bimbingan Ustadz, ia mulai memahami bahwa penyembuhan itu bukan satu kali momen, tapi proses berkepanjangan yang harus dijalani dengan ilmu, sabar dan tawakal. Ia terus menjaga zikir harian, membaca Al-Baqarah 2 kali seminggu, dan menghindari amalan atau bacaan yang tidak berdasar syariat. Allah menyembuhkanku bukan karena aku kuat, tapi karena aku kembali. Kisah hidup Kahfi menjadi bahan perbincangan di masjid, bahkan ada beberapa jamaah yang meminta ia membagikan pengalamannya dalam bentuk tulisan atau video dakwah. Ia sempat ragu, namun akhirnya setuju. Bukan untuk mencari perhatian, tapi sebagai bentuk kontribusi agar orang lain tidak terjerumus seperti dirinya dulu. Dalam video pertama yang ia unggah di YouTube, ia berkata, "Saya pernah didatangi rasa sakit yang luar biasa. Saya pernah terjebak dalam pengobatan yang keliru, tapi saya kembali dan Allah menyambut saya. Semoga kisah saya bisa jadi pelajaran dan harapan bagi kamu yang sedang mencari kesembuhan." Video itu ditonton ribuan kali. Banyak komentar masuk, sebagian besar dari orang-orang yang mengalami gangguan serupa. Mereka merasa terinspirasi, terkuatkan, dan terbantu dalam membangun semangat untuk berikhtiar dengan cara yang diridhoi Allah. Langit sore di Samarinda tampak kemerahan, mengantar suara azan maghrib dari masjid komplek yang bergema tenang. Di dalam kamar berukuran sedang, Kahfi duduk diam di atas sajadah, dengan Al-Quran terbuka di depannya. Ini adalah awal dari komitmen baru, bukan sekadar ikhtiar fisik, tapi ruhani. Ia telah gagal melalui jalur orang pinta, dan kini bertekad menjalani ruqyah mandiri sebagai jalan utama penyembuhan. Ya Allah, aku tidak tahu ilmu ruqyah, tapi aku tahu ayat-Mu adalah obat. Aku akan mulai. Kalimat itu lirih, tapi niatnya kuat. Setelah menjalani sesi ruqyah bersama Ustadz dan melihat dampaknya, Kahfi termotivasi untuk melanjutkan terapi sendiri. Ia mulai mencari referensi yang sahih. Buku-buku ruqyah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, kanal YouTube dari Ustadz terpercaya, serta grup komunitas online yang saling berbagi pengalaman ruqyah mandiri. Dari risetnya, ia merumuskan beberapa komponen penting untuk ruqyah mandiri yang sesuai syariat. Membaca ayat-ayat ruqyah dari Al-Quran, meniupkan ke air dan meminumnya, mengusapkannya ke tubuh dan menyemprot rumah, melakukan zikir pagi dan petang dengan khusyuk, menjaga kebersihan jiwa dan lingkungan rumah. Kahfi tahu bahwa penyembuhan bukan soal ritual, tapi soal koneksi langsung dengan Allah. Ia memutuskan tidak tergantung pada siapapun, dan mulai menata ruang kamar menjadi ruang ruqyah. Ia memasang kaligrafi sederhana, menyiapkan mushaf khusus ruqyah, botol air mineral untuk dibacakan ayat, serta speaker kecil untuk memutar murotal surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Rumah ini harus jadi benteng. Pukul 21.30 malam itu, setelah semua anggota keluarga tidur, Kahfi duduk sendiri. Ia menyalakan lampu temaram, membuka mushaf dan menghela napas panjang. Ia memulai dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Setelah membaca, ia meniupkan ke dalam air putih dan meminumnya perlahan. Saat membaca surat Al-Falaq, dadanya terasa ditusuk. Saat membaca An-Nas, matanya berair. Tapi ia terus melanjutkan. Ia semprotkan air ruqyah ke sudut-sudut kamar, terutama jendela dan pintu. Ia juga mengusapkannya ke kepala, leher, dan dada. Tak lama setelah selesai, tubuhnya bergetar. Ia menangis, tidak karena takut, tapi karena kelegaan yang aneh. Seperti ada sesuatu keluar dari tubuhku. Ia tertidur di atas sajadah dengan mushaf terbuka. Besok paginya, Kahfi memulai rutinitas baru. Ia membiasakan diri membaca dzikir pagi dari kitab Hisnul Muslim, antara lain,
membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un sebanyak 3 kali. Membaca A'udzu bikalimatillahi tammati 3 kali. Beristighfar dan berdoa perlindungan dari kejahatan makhluk. Setiap sore menjelang maghrib, ia ulangi dzikir petang. Ia juga mulai membaca surat Al-Baqarah setiap 2 hari sekali. Meski butuh waktu 1,5 jam hingga 2 jam, ia jalani dengan penuh tekad. Efeknya mulai terasa. Mimpi buruk berkurang. Kantuk tak wajah mulai hilang. Pikiran lebih jernih. Suasana rumah lebih tenang. Ibunya pun merasa perubahan positif. Sejak kamu ruqyah tiap malam, rumah kayak adem, katanya. Kahfi hanya senyum. Ia tidak ingin gegabah mengatakan bahwa semua sudah selesai. Ia tahu, sihir itu licik. Jin pengganggu tidak mundur hanya karena dibacakan ayat. Mereka mengintai saat iman lemah. Maka ruqyah bukan hanya terapi, tapi gaya hidup. Di minggu kedua ruqyah mandiri, Kahfi mendapat tugas kerja tambahan dari kantor. Ia pulang lebih malam. Kadang kelelahan, kadang lupa membaca Al-Baqarah. Kadang hanya sempat zikir singkat. Di malam-malam seperti itu, gangguan kembali datang. Suatu malam, ia merasa sesak di dada saat tidur. Ia terbangun dan merasa ada bayangan yang menatap dari jendela. Ia membaca An-Nas sambil gemetar. Ini karena aku longgar. Ia kembali memperkuat konsistensinya. Ia sadar bahwa jin dan sihir menunggu titik lengah. Maka, ia mulai mencatat di kalender. Malam ruqyah, dzikir khusus, jadwal Al-Baqarah, dan malam tahajud. Ia juga mulai membuat afirmasi spiritual di kaca kamarnya. Bacaanmu adalah pelindungmu. Jangan beri celah untuk kesombongan dan kelalaian. Allah tidak akan membiarkan hambanya terluka tanpa hikmah. Setiap kali melihat tulisan itu, semangatnya kembali menyala. Dalam waktu 1 bulan, Kahfi menjadi pribadi baru. Ia lebih tenang dalam bicara, lebih sabar saat menghadapi tekanan, lebih jernih dalam melihat masalah, tidak mudah terpancing emosi. Rekan kerja mulai memperhatikannya, beberapa mulai mendekat, bahkan bertanya soal ruqyah mandiri yang mereka dengar dari obrolan kantor. Kahfi tidak langsung menjawab, tapi ia mulai menyiapkan ibu kecil dan jurnal ringkas tentang ruqyah harian lengkap dengan ayat dan waktu-waktu utama. Ia tidak ingin menjadi ustadz. Ia hanya ingin jadi pengingat bagi yang sedang tersesat dalam sakit. Di masjid komplek, ia ditawari untuk mengisi kajian sore tentang pengalaman ruqyah mandiri. Ia setuju. Dalam kajian itu, ia berbagi. Sihir itu nyata, tapi penyembuhan juga nyata. Al-Quran bukan sekadar bacaan, ia adalah cahaya. Dan kalau kamu membaca dengan iman, maka ayat itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi masuk ke dalam tulangmu. Jamaah terdiam. Beberapa menangis. Sebagian meminta sesi konsultasi pribadi. Dalam perjalanannya, ada godaan. Seorang mantan rekan kantor mengajak Kahfi ke seorang pakar pengobatan energi alam yang katanya bisa menyembuhkan lebih cepat. Bahkan menawarkan energi pelindung berupa batu dan minyak mistik. Kahfi menolak halus. Terima kasih, tapi jalan yang saya pilih sudah terang. Ia menyadari bahwa keinginan sembuh cepat kadang membawa kembali kegelapan. Maka ia selalu berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku sembuh dengan cara yang menjauhkan aku darimu." Di penghujung minggu keempat ruqyah mandiri, Kahfi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar tidak sakit, tapi ia merasa hati lebih lembut, mudah menangis saat membaca Al-Quran, lebih sadar akan kesalahan kecil, semakin takut akan dosa, makin yakin bahwa hidup harus berjalan dengan ridho ilahi. Itulah kesembuhan yang sesungguhnya. Kesembuhan bukan hanya soal tubuh yang kuat, tapi ruh yang hidup, iman yang terpelihara, dan hubungan dengan Allah yang makin dekat. Malam semakin larut. Di kamar yang sunyi dan bersih dari simbol-simbol mistis, Kahfi duduk bersila di atas sajadah. Mushaf terbuka di hadapannya. Jam menunjukkan pukul 22.15. Waktu rutin yang ia tetapkan untuk ruqyah mandiri. Hatinya tenang. Ia telah menjalankan ritual ini selama sebulan penuh dan merasa lebih kuat secara ruhani. Namun, malam itu suasananya berbeda.
Saat ia membaca ayat pertama surat Al-Baqarah, tubuhnya bergetar. Suara dari Muratal terdengar menggelegar dalam hati. Dan tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Ia menghentikan bacaan dan menatap langit-langit. Apakah ini gangguan listrik? Tidak. Listrik stabil. Tapi hawa di kamar berubah drastis. Dingin menusuk tulang. Aroma samar seperti kayu terbakar mulai tercium. Padahal tak ada dupa atau api. Ia melanjutkan bacaan. Pada ayat ke-50, perutnya mulas mendadak. Di ayat ke-90, ia mulai berkeringat meski AC menyala. Pada ayat 135, ia menangis tanpa sebab. Dan saat membaca ayat kursi, ia terbatuk keras dan muntah cairan bening. Astagfirullah, ya Allah. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia terus membaca. Seusai sesi malam itu, Kafi tertidur lelap. Namun di tengah malam, ia terbangun dengan napas tersengal. Keringatnya membasahi kasur. Ia baru saja mimpi buruk. Dirinya terjebak di sebuah gua hitam, dan dari dalam gua muncul sosok tinggi bermata merah, berjalan mendekat sambil menggeram. Dalam mimpi itu, ia tak bisa berteriak. Ia ingin kabur, tapi kakinya membatu. Saat terbangun, jam menunjukkan pukul 3.11 pagi. Ia duduk sambil meraba dada, membaca An-Nas dan Al-Falaq dengan suara gemetar. Tapi yang paling membuatnya takut bukan mimpi itu, melainkan suara samar dari arah lemari. Sssss. Ia terpaku. Ia menatap lemari. Tidak ada apa-apa, tapi ia merasa ada sesuatu di dalam kamar itu. Esok paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada Ustadz Ruqyah di masjid. Mas Kafi, gangguan jin sering meningkat ketika kita membaca ayat yang membakar mereka. Ini umum terjadi. Jin akan berusaha membalas agar kamu berhenti ruqyah. Tapi jangan mundur. Hari-hari berikutnya, pola gangguan berubah. Sebelum ruqyah, ia merasa kantuk ekstrim. Seolah tubuhnya ditarik untuk tidak membaca Al-Quran. Saat ruqyah, ia merasa dada ditimpa beban berat. Air mata keluar tanpa komando. Setelah ruqyah, kadang mimpi buruk kembali datang. Sosok-sosok gelap semakin jelas. Bahkan ia mulai bermimpi berinteraksi langsung dengan jin. Sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dalam salah satu mimpi, ia diajak ke sebuah pasar yang tidak dikenal. Banyak makhluk berwajah manusia tapi bertubuh binatang. Mereka menatap Kafi dan berkata, "Kau mengganggu kami. Kami akan ambil kembali tubuhmu." Mimpi itu membuatnya ketakutan, tapi juga membangkitkan tekad. Kalau mereka muncul, berarti ruqyahku bekerja. Dalam salah satu sesi ruqyah, saat membaca ayat tentang sihir, Al-Baqarah 102, Kafi tiba-tiba memegang perutnya dan merintih. Ibunya yang mendengar langsung masuk kamar dan melihat wajahnya memucat. Tanpa sadar, ia berteriak, "Jangan ganggu aku, jangan!" Ia muntah, kali ini cairan kehijauan. Setelah selesai, ia terjatuh dan pingsan selama 7 menit. Ketika sadar, Ustadz dipanggil ke rumah dan menuntunnya dengan bacaan ruqyah tambahan. Jin dalam tubuh sering bereaksi ketika dibakar ayat-ayat Allah. Jangan takut jika tubuh bereaksi. Itu artinya mereka lemah dan terusir. Kafi mulai memahami bahwa semakin kuat ruqyah, semakin besar reaksi tubuh. Ia mengalami keringat deras yang tidak biasa, bau badan berubah di malam tertentu, muntah tanpa sebab medis, gemetar saat membaca surat Al-Jin. Tapi semua itu ia jalani sebagai bagian dari proses. Setelah beberapa kejadian besar, Kafi menata ulang rutinitasnya. Ia menyadari bahwa ruqyah bukan hanya soal membacakan ayat, tetapi soal kesiapan mental, spiritual, dan lingkungan. Ia menyusun strategi baru. Waktu terbaik ruqyah, malam pukul 9 malam saat rumah hening. Persiapan fisik, mandi air ruqyah sebelumnya, memakai pakaian bersih. Bacaan ruqyah utama, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah ayat sihir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat tentang kehancuran jin,
As-Saffat 1-10. Doa khusus sebelum membaca, memohon perlindungan agar ayat yang dibaca tidak disertai gangguan mental. Ia juga memasang speaker ruqyah di ruang keluarga agar seluruh rumah dilindungi. Ibu dan ayahnya mulai ikut membaca dzikir bersama. Kita semua harus ikut. Ini bukan gangguan Kahfi saja, ini gangguan rumah kita. Ustadz menyarankan agar rumah dibersihkan dari benda-benda tak dikenal. Kahfi dan keluarganya memeriksa setiap sudut. Mereka menemukan satu benda dari orang pintar dulu, yaitu sebuah kantong kain berisi bunga kering dan potongan rambut. Kahfi membakar benda itu dengan basmalah dan doa pelindung. Sejak saat itu, rumah terasa lebih ringan. Ia juga menempel ayat-ayat Al-Quran di pintu dan jendela, serta menyiapkan botol semprot air ruqyah yang digunakan setiap pagi dan sore. Anak-anak tetangga yang sempat takut datang ke rumah kini kembali bermain. Bahkan ibu-ibu komplek mulai bertanya tentang ruqyah mandiri ala Kahfi. Meski gangguan meningkat, Kahfi mulai melihat secerah harapan. Ia bisa mulai tidur nyenyak 3-4 malam dalam seminggu. Mimpi buruk hanya terjadi jika ia abai dzikir sore. Fokus kerja mulai stabil. Tubuh lebih bertenaga saat pagi. Namun, ia tahu proses belum selesai. Jangan puas dulu, jin bisa diam tapi belum keluar. Ustadz menyarankan sesi ruqyah lanjutan dengan doa taubat dan ruqyah pembasmi sihir. Kahfi mengikuti dengan khusyuk. Dalam satu sesi, ia merasa tubuhnya ringan luar biasa dan menangis tanpa sebab selama 20 menit. Itu tanda pembersihan hati. Jin tidak suka hati bersih. Ia mencatat itu sebagai hari perubahan besar. Pagi itu, awan Samarinda menggantung rendah. Udara terasa berat, seolah bumi menahan napas. Di tengah suasana itu, Kahfi duduk di kursi tunggu sebuah masjid di kawasan Gunung Kelua, menggenggam botol kecil berisi air putih dan mushaf Al-Quran yang selalu ia bawa kemanapun. Matanya sembab. Semalam, gangguan kembali datang. Ia mimpi dijerat tali dari cahaya gelap dan tubuhnya bangun dengan luka memar di lengan tanpa sebab. Hari itu ia tidak datang ke kantor. Ia memutuskan untuk berkonsultasi langsung dengan seorang ustadz ruqyah bernama Ustadz Mahfuz yang dikenal luas sebagai ahli ruqyah syar'i dan pembimbing spiritual. Banyak orang yang sudah merasakan manfaat dari bimbingan beliau, bukan hanya dari segi penyembuhan fisik, tapi dari transformasi rohani. Apa yang harus saya ceritakan dulu? Gumam Kahfi dalam hati. Seorang santri menyapa dan mempersilahkan masuk ke ruang kajian kecil di belakang masjid. Di sana, duduklah seorang pria berusia sekitar 60-an tahun, berjubah putih dengan wajah teduh dan sorot mata yang menenangkan. Itulah Ustadz Mahfuz. Tanpa formalitas, Ustadz Mahfuz mempersilahkan Kahfi duduk dan bertanya dengan suara lembut. Apa yang membuatmu datang ke sini, nak? Kahfi menunduk. Matanya mulai berkaca. Ia mulai menjelaskan kronologi dengan suara lirih. Dari awal masuk kerja, persaingan dengan rekan kantor, tiupan asap rokok, sakit yang tak kunjung sembuh, pengalaman dengan orang pintar, sampai proses ruqyah mandiri yang sudah ia jalani sebulan terakhir. Ustadz mendengarkan tanpa memotong. Sesekali beliau mengangguk, mencatat sesuatu di kertas, dan menatap Kahfi dengan sorot prihatin yang tulus. Setelah Kahfi selesai bercerita, Ustadz berkata, "Apa yang kamu alami adalah bentuk ujian. Tapi dari cerita yang kamu bawa, saya bisa menyimpulkan, gangguan jin dalam tubuhmu bukan sekedar sihir, tapi juga hasad yang dimanifestasikan lewat media fisik dan rasa sakit psikis. Jin menyelinap saat iman kamu tidak stabil, dan mereka masih bertahan karena akar masalahnya belum dicabut." Kahfi terdiam. Ia tahu bahwa sesi ini akan menggali lebih dalam. Ustadz Mahfuz mulai menjelaskan dengan sistematis. 1. Sumber gangguan. Sihir hasad melalui media asap rokok kemungkinan besar telah menjadi pintu masuk. Kedengkian dan energi negatif dari rekan kerja memperkuat jalur sihir. Interaksi dengan orang pintar membuka celah baru bagi jin korin dan jin pendamping. 2. Jenis jin dalam tubuh. Jin pengganggu Kahfi tergolong jin sihir.
yaitu jin yang dikirim lewat ritual atau niat buruk dan diperkuat oleh media tertentu. Kemungkinan ada jin hasad, yaitu jin yang tertarik pada pencapaian dan aura mental seseorang. 3. Manifestasi reaksi. Mimpi buruk, muntah, rasa kantuk dan suasana rumah gelap adalah tanda bahwa jin sudah menetap dan bertahan. Reaksi saat ruqyah adalah bentuk konflik antara ayat Allah dan jin dalam tubuh. Kita tidak berperang dengan manusia. Kita berperang dengan sistem iblis yang menyelinap lewat hati orang-orang yang rapuh. Ujar Ustadz. Setelah menyimak kondisi Kahfi, Ustadz memberikan strategi ruqyah lanjutan yang bersifat harian dan mingguan. Ia membaginya menjadi 3 tahap. Tahap 1, pembersihan energi dan lingkungan, minggu pertama. Bacaan harian, ayat kursi 7 kali pagi dan malam, Al-Falaq dan Anas masing-masing 7 kali, Al-Baqarah dibaca penuh setiap 2 hari. Air ruqyah, dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, digunakan untuk minum, mandi dan semprot ke rumah. Larangan, tidak membuka media sihir, tontonan mistis, atau bacaan spiritual di luar syariat. Menjauh dari interaksi dengan orang yang masih terlibat pengobatan non-syar'i. Tahap 2, penguatan mental dan iman. Minggu kedua dan ketiga. Sholat tahajud 2 rakaat setiap malam. Sedekah subuh, walau hanya sedikit. Membaca dzikir pagi sore dari Hisnul Muslim. Menulis jurnal rasa syukur setiap malam agar hati tetap bersih. Tahap 3, benteng keluarga dan sosial. Minggu keempat dan seterusnya. Mengajak keluarga ikut dzikir bersama. Memutar murotal surat Al-Baqarah di ruang tengah rumah, mengganti bacaan ringan di rumah dengan kajian Islami. Berkomitmen untuk tidak menyimpan amarah dan dendam, karena itu bisa jadi pintu masuk baru. Kahfi mencatat semuanya dengan serius. Di tengah rasa haru, ia bertanya, "Ustadz, jika ruqyah sudah saya lakukan tapi mimpi dan gangguan makin kuat, apakah itu tanda saya gagal?" "Tidak, Nak. Itu tanda bahwa mereka tahu kamu mulai kuat. Jin akan berusaha bertahan sekuat mungkin sebelum mereka terusir. Ruqyah bukan kegagalan, tapi kemenangan yang belum selesai." Sebelum sesi berakhir, Ustadz Mahfud memberikan Kahfi sebotol air zam-zam dan sebuah mushaf kecil. "Gunakan ini dalam sholat malammu. Dan jangan takut, sihir bukan akhir dunia. Hati yang bersih adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan. Kamu sedang jadi pejuang ruhani. Pejuang ruhani." Kahfi terdiam. Matanya berkaca. Ia mengucap terima kasih lalu memeluk Ustadz. Di dalam pelukan itu, ia merasa seolah dosa-dosanya mengalir keluar bersama air matanya. "Ya Allah, aku siap lanjutkan jalan ini." Angin malam Samarinda bertiup pelan, menyapu halaman masjid kecil tempat Ustadz Mahfuz melakukan ruqyah intensif setiap pekan. Di dalam ruang konseling sederhana, dengan lantai tikar dan lampu gantung, Kahfi duduk bersila dengan tubuh yang tampak lebih kurus dari sebelumnya. Hari itu ia datang bukan hanya untuk konsultasi, tetapi untuk menjalani sesi ruqyah syar'i tingkat lanjut. "Sesi ini akan berat, Nak, tapi insya Allah, Allah akan turun tangan langsung," kata Ustadz sebelum memulai. Kahfi mengangguk, menyembunyikan rasa gugup yang menekan dadanya. Semalam ia bermimpi tubuhnya terbakar api yang tidak menghanguskan, melainkan menyakitkan dari dalam. Ia terbangun dengan napas cepat dan rasa terbakar di dada. Sesi ini bukan sekedar terapi, ini adalah pertarungan rohani. Ustadz Mahfuz memulai dengan basmalah dan doa pelindung. Suara beliau tenang, namun penuh kekuatan spiritual. Kahfi menutup mata, duduk dengan tangan terbuka di pangkuan. Ayat pertama dibacakan, Al-Fatihah. Tak ada reaksi. Namun saat memasuki ayat kursi, tubuh Kahfi mulai menggigil. Tangan kirinya mengepal tanpa sadar. Nafasnya teratur namun berat. Ketika Ustadz membaca Al-Baqarah ayat sihir, Kahfi mulai berkeringat deras, matanya terpejam kuat, dan wajahnya tegang. "Allah, aku takut," katanya pelan. Ustadz melanjutkan bacaan.
Wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tiba-tiba, tubuh Kahfi terdorong ke belakang. Ia berteriak bukan sebagai dirinya, tapi seperti suara lain yang keluar. "Berhenti, dia milik kami." Suasana ruangan hening namun berat. Santri yang membantu sesi terlihat tegang. Ustadz tetap tenang dan memperkuat bacaan. Dalam ruqyah lanjutan ini, jin yang bersemaya mulai menunjukkan perlawanan terang-terangan. Suara Kahfi berubah menjadi berat, gerakannya tak terkontrol. Ia bergeliat di atas tikar, menangis, lalu tertawa dengan suara asing. "Kalian tak bisa usir kami sudah lama di sini, dia lemah." Ustadz tak meladeni kata-kata itu. Beliau terus membaca surat Yunus, ayat tentang kuasa Allah atas semua makhluk. Lalu surat Al-Mu'minun 115-118. Tubuh Kahfi menegang, lalu terdengar suara muntah. Santri segera mengambil baskom kecil, cairan kuning kehijauan keluar dari mulut Kahfi. Aroma tajam menyengat ruangan. Namun, ruqyah tak berhenti. "Dengan nama Allah, keluarlah dari tubuh hambanya," seru Ustadz dengan penuh kekuatan. Suara Kahfi berubah kembali. "Kami dikirim lewat asap, dia jalanku menuju kemuliaan." Kahfi berteriak dan menangis bersamaan, penuh rasa sakit dan kepasrahan. Di tengah bacaan ruqyah, Ustadz meminta jeda 5 menit. Ia lalu berbicara langsung kepada Kahfi yang tubuhnya kini lunglai. "Nak, kau harus berdoa sendiri sekarang. Katakan kepada Allah bahwa kau ingin mereka keluar. Jin tidak akan pergi jika pemilik tubuh masih ragu." Dengan suara pelan dan gemetar, Kahfi mulai berdoa. "Ya Allah, aku pernah sombong, aku pernah melupakanmu, aku pernah mendatangi yang bukan jalanmu, tapi kini aku kembali. Aku tidak ingin jin tinggal di tubuhku. Aku ingin bersih, aku ingin kembali kepadamu." Tangisannya pecah, tidak seperti tangisan sebelumnya. Ini adalah tangisan ruh, tangisan pengakuan. Tubuhnya bergetar hebat, santri memegangi bahunya agar tidak terbentur lantai. "Allahu Akbar," bisik Ustadz. "Inilah titik mujahadah." Sesi dilanjutkan. Kali ini Ustadz membaca surat As-Saffat, ayat 1-10, tentang malaikat yang mengusir jin dari langit. Reaksi dalam tubuh Kahfi lebih ekstrim. Ia berteriak, "Panas! Panas!" Tangan kirinya terbuka lebar, matanya mendelik meskipun tidak sepenuhnya sadar. Ia bergetar seperti orang kejang. Ustadz terus membaca. Bacaan makin kuat. "La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minaz zalimin." Santri bersama Ustadz memegangi pundak Kahfi. Getarannya makin kuat. Tubuhnya tampak berat, seperti dilawan dari dalam. Namun di ayat terakhir ruqyah, ia mendadak diam. Nafasnya kembali normal. Matanya terbuka perlahan. Kahfi menatap Ustadz, lalu menangis. "Sudah pergi?" Ustadz tak langsung menjawab. Beliau menyentuh kepala Kahfi dan berkata pelan, "Nak, insya Allah yang besar sudah terusir. Yang kecil akan lemah dengan istiqomahmu." Kahfi dipapah ke ruang istirahat. Tubuhnya lemas, tapi ringan. Kepalanya masih pusing, tapi tanpa tekanan. Ia meminum air ruqyah yang diberikan Ustadz dan duduk tenang. Ustadz menjelaskan, jin tidak selalu pergi sekali. Tapi jin yang bermanifestasi biasanya keluar melalui muntah, air mata, atau kejang. Kau telah melawan, kau telah menang dalam sesi pertama, tapi kemenangannya harus dijaga setiap hari. Kahfi mengangguk. Ia tidak merasa sakti, tapi ia merasa bersih. Ia merasa kembali menjadi hamba. Terima kasih Ustadz, semoga Allah balas perjuangan ini. Ustadz tersenyum dan berkata, bukan saya nak. Yang mengusir adalah ayatnya, bukan tangan manusia. Dan yang bertahan adalah hatimu. Pagi itu, langit Samarinda cerah tak biasa. Udara segar menyentuh kulit, dan mentari seakan menyapa lembut dari sela awan.
Di halaman rumahnya yang kini terasa lebih sejuk dan terang, Kahfi duduk di bangku kayu sambil memegang segelas teh hangat. Di matanya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama berbulan-bulan terakhir. "Ini pagi yang berbeda," ucapnya pelan sambil menghela napas panjang. Sudah hampir 6 minggu, ia menjalani proses ruqyah intensif. Mulai dari ruqyah mandiri harian, ruqyah bersama Ustadz Mahfuz, hingga transformasi lingkungan rumah dan pergaulan. Dan hari itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terasa. Tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan jiwanya seperti disentuh cahaya. Tanda pertama yang paling jelas adalah perubahan fisik yang signifikan. Kepala yang dulu terasa berat seperti diikat, kini terasa ringan dan bebas. Kantuk misterius yang menyergap tanpa sebab mulai menghilang. Mual dan muntah tanpa pemicu medis tak terjadi lagi selama seminggu terakhir. Tidur malam yang sering terganggu mimpi buruk, kini pulih menjadi tidur yang nyenyak dan berkualitas. Kahfi tidak merasa sembuh total, tapi ia bisa tersenyum tanpa menahan sakit. Ia bisa menatap matahari tanpa merasa silau batin. Ia bisa berjalan keluar rumah tanpa rasa waspada yang membebani pikiran. Ia bisa, tubuhku mungkin belum 100%, tapi aku merasa bebas. Bebas dari beban tak terlihat itu. Ibunya yang semula murung, kini terlihat lebih ceria. Ayahnya sering ikut dalam zikir pagi dan sore. Suasana rumah berubah drastis. Lebih hangat, lebih hidup, dan lebih tentram. Setelah berminggu-minggu diluputi mimpi buruk yang penuh kegelapan, jeritan, dan kejaran makhluk asing, mimpi-mimpi Kahfi perlahan berubah. Ia mulai duduk di taman yang penuh cahaya, diapit orang-orang berjubah putih yang tersenyum ramah. Dalam satu mimpi, ia membaca Al-Quran di atas bukit dan mendengar suara yang mengatakan, "Ini tempatmu jika kau bertahan, jangan mundur." Ia terbangun dengan air mata haru, bukan takut. Itu pertama kalinya ia menangis karena mimpi yang indah bukan mengerikan. "Ya Allah, aku ingin mimpi ini menjadi kenyataan di dunia maupun di akhirat." Mimpi itu menjadi peneguhan batin bahwa proses ruqyah mulai bekerja. Jin pengganggu mulai terangkat, energi negatif mulai luluh, dan ayat-ayat yang ia baca bukan lagi sekedar terapi, tapi pintu penyembuhan. Tanda paling dalam dari proses kesembuhan adalah perubahan hati. Kahfi merasakan hal-hal berikut. Ia lebih mudah menangis saat membaca Al-Quran, bahkan ayat yang sebelumnya terasa biasa, kini membuatnya tersentuh. Ia tidak lagi merasa gelisah tanpa sebab. Ia lebih peka terhadap dosa kecil seperti lalai sholat tepat waktu atau berbicara dengan nada tinggi kepada orang tua. Ia lebih rajin memohon ampun, bukan karena takut, tapi karena rindu kepada Allah. Dalam salah satu tahajudnya, ia berkata dalam sujud, "Jika kesembuhan ini bukan untuk kebanggaan, maka biarkan hamba tetap sakit asal Engkau tetap hadir." Doa itu menjadi cermin bahwa tujuan ruqyah bukan sembuh fisik semata, melainkan lahirnya kesadaran bahwa sehat paling berharga adalah sehatnya hati yang tunduk kepada Allah. Ibadah Kahfi kini tidak lagi bersifat mekanik. Ia menjalani salat dengan tenang, tidak terburu-buru. Ia membaca wirid dengan khusyuk, bahkan ia mulai melakukan salat duha yang dulu tidak pernah ia lakukan. Di kantor, ia tidak lupa salat zuhur berjamaah. Meski kesibukan memuncak, ia menolak rapat jika waktunya bertabrakan dengan salat. Ia berkata, "Prioritas hidupku sudah berubah. Yang utama bukan jadwal kerja, tapi jadwal menuju ridho Allah." Kolega yang dulu hanya mengenalnya sebagai karyawan teladan, kini mulai menghormatinya sebagai pribadi religius. Bahkan, ada yang mulai meminta bantuan ruqyah ringan dan konsultasi spiritual. "Mas Kahfi, saya sering mimpi jatuh dari gedung, bisa bantu ruqyah mandiri?" Kahfi tersenyum menandakan babak baru telah mulai. Ia bukan hanya penyintas, tapi calon pembimbing bagi sesama. Setiap malam, Kahfi menulis jurnal. Ia mencatat
perubahan fisik harian, ayat yang paling memberi pengaruh hari itu, doa spesifik yang terasa mengena, mimpi yang dialami, emosi yang muncul selama ruqyah. Jurnal itu bukan sekedar arsip, tapi bahan refleksi dan bukti bahwa proses ruqyah bukan mistis, melainkan ilmiah dan spiritual sekaligus. Dalam salah satu entry-nya, ia menulis, "Hari ke-38, aku membaca Al-Baqarah malam ini dengan air ruqyah, di ayat ke-255, aku merasa ringan luar biasa. Tidak muntah, tidak menangis, tapi seperti diselimuti oleh pelindung gaib. Mungkin ini pertanda bahwa jin sudah tak bisa lagi bertahan." Masya Allah. Jurnal itu ia rencanakan akan dibagikan kepada jamaah masjid dan komunitas ruqyah lokal. Sebelumnya, Kahfi sering menghindari keramaian karena takut aura buruk dari orang sekitar akan memperburuk kondisinya. Tapi kini, ia mulai membuka diri. Ia hadir di acara lingkungan, membantu pelatihan kerja, dan bahkan diminta menjadi pengisi materi motivasi Islami. Di hadapan peserta, ia berkata, "Kesuksesan di dunia bukan soal naik jabatan, tapi soal tetap berpegang pada tali Allah meski tubuhmu dikeroyok oleh yang tak terlihat." Tepuk tangan meriah mengiringi materi itu. Kahfi merasa haru. Dulu ia adalah korban, kini ia menjadi motivator. Ia juga memulihkan hubungan dengan rekan kerja, termasuk dengan Raka. Meski tidak mendekat, Kahfi mulai mendoakan Raka dalam setiap sholatnya. "Ya Allah, lembutkan hatinya, bersihkan dirinya. Jangan balas dendamku dengan kesakitannya, tapi balaslah dengan hidayah." Itulah tanda kesembuhan yang tak bisa diukur oleh alat medis, saat hati mampu memaafkan. Sebagai bentuk ikhtiar lahir, Kahfi memeriksakan diri kembali ke dokter. Hasil laboratorium menunjukkan semua dalam kondisi stabil. Bahkan, dokter bertanya, "Mas, bulan lalu Anda datang dengan gejala psikosomatik berat, kok bisa sekarang terlihat bugar?" Kahfi hanya menjawab, "Saya menjalani pengobatan dari langit." Dokter mengangguk, mungkin tidak sepenuhnya memahami, tapi Kahfi tahu bahwa kesembuhan bukan hasil jarum suntik, melainkan hasil ayat yang ditanamkan dan dibacakan dengan cinta. Ustadz Mahfuz mengajak Kahfi untuk sesi evaluasi terakhir. Di sana, Kahfi menceritakan semua perubahan. Tidak ada lagi manifestasi jin, tidak ada muntah atau kejang selama 2 minggu, mimpi lebih damai, iman lebih stabil. Ustadz mengangguk dan berkata, "Insya Allah, jin sudah keluar, tapi setan tetap ada. Maka tugasmu kini bukan melawan sihir, melainkan menjaga hati dari gangguan yang halus, sombong, ria, dan lupa." Kahfi mencatat itu dalam jurnal sebagai tugas penyembuhan selesai, tugas penjagaan dimulai. Petang itu, langit Samarinda dihiasi semburat keemasan yang memantul di kaca jendela rumah Kahfi. Suasana tenang terasa di sekujur rumah. Di ruang tamu, Kahfi duduk bersandar di sofa. Mushaf Al-Quran di pangkuannya, sedangkan sebuah buku jurnal tergeletak di meja. Ia memandang hening ke arah langit, sembari merenungi perjalanan yang telah ia lalui. Sudah hampir 2 bulan, rasanya seperti baru kemarin aku memulai semuanya. Ia mengingat dengan jelas detik-detik awal, tiupan asap rokok di wajah, sakit misterius yang menggerogoti tubuh, pencarian pengobatan yang keliru, pertarungan spiritual saat ruqyah, dan akhirnya tanda-tanda kesembuhan yang mulai menyinari hari-harinya. Tapi sore itu, ia tidak memikirkan gejala. Ia memikirkan hikmah. Sihir memang kejam, jin memang jahat, tapi semua itu tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Dan jika Allah mengizinkan itu terjadi, pasti ada tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar melemahkan tubuh. Kahfi membuka Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 102.
Dan mereka belajar dari dua malaikat di Babil, Harut dan Marut, apa yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Mereka tidak akan dapat mencelakakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Ayat itu menjadi kunci perenungannya. Sihir itu nyata, tapi kekuatannya terbatas, dan izin Allah adalah pengendali utama. Aku sakit bukan karena jin sakti, tapi karena Allah ingin aku belajar. Dulu Kafi percaya bahwa hidupnya akan melesat naik tanpa hambatan. Ia bekerja keras, mendapat promosi, pindah ke rumah mewah, dan dikelilingi kenyamanan. Tapi kenyamanan itu membuatnya lupa. Lupa bahwa hidup bukan sekedar kerja, karir, dan materi. Maka ketika sihir datang, ia bukan hanya sakit, ia ditampar spiritual. Di jurnalnya, Kafi menulis, 1. Menyadari bahwa kesombongan itu tipis dan licik. Saat karirnya melesat, ia mulai merasa unggul, mulai membandingkan diri dengan rekan kerja, mulai lupa bahwa Allah lah yang membuatnya naik. Sihir yang menyerangnya bukan sekadar balas dendam dari manusia, tapi peringatan dari Tuhan agar ia merendah. Kesombonganku yang membuka pintu untuk jin. Sakit ini adalah koreksi dari langit. 2. Mengganti prioritas hidup. Dulu target hidupnya adalah pencapaian dunia. Kini, ia merasa bahwa yang lebih penting adalah sholat tepat waktu, zikir pagi sore, dan hati yang bersih. Sebelum sakit, ia bangga bisa menyelesaikan laporan sebelum deadline. Sekarang, ia lebih bahagia kalau bisa khusyuk saat membaca surat Al-Mulk. 3. Menemukan kembali cinta ilahi. Gangguan sihir membuatnya dekat dengan Al-Quran lebih dari sebelumnya. Ia membaca surat Al-Baqarah berkali-kali, menangis di tengah malam, dan memohon perlindungan dengan hati yang tulus. Jika aku tidak sakit, mungkin aku tidak akan pernah mencintai ayat Allah seperti sekarang. 4. Mengajarkan kesabaran dan keikhlasan sejati. Ruangan ruqyah bukan tempat nyaman. Tubuhnya kejang, suara asing keluar dari dirinya. Tapi proses itu mengajarkan kesabaran total, melawan rasa malu, takut, dan penderitaan demi menggapai cahaya. Ia juga belajar ikhlas, bahwa pengusiran jin tidak selalu instan, bahwa kesembuhan tidak bisa dibeli, bahwa ridho Allah lebih penting dari sembuhnya jasad. 5. Menjadi lebih peka terhadap dosa dan amal. Setelah melewati fase ruqyah, Kafi merasakan sensitivitas spiritual yang meningkat. Ia tidak bisa melihat kemungkaran tanpa gelisah. Ia menangis melihat berita orang murtad. Ia gemetar saat mendengar nama Allah disebut dalam doa orang tua. Tubuhku pulih, tapi yang lebih penting, jiwaku hidup kembali. Dalam satu kajian bersama Ustadz Mahfud, Kafi mendengar sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa kesulitan, kesedihan, kelelahan, bahkan duri yang menusuk, melainkan itu menjadi pelebur dosa-dosanya. Kalimat itu ia catat besar-besar di dinding kamar. Ia mulai memahami bahwa sihir yang dulu ditakuti justru menjadi jalan taubat. Bahwa jin yang dulu menakuti justru memperkenalkan kembali Allah ke dalam hidupnya. Bahwa gangguan itu bukan akhir, melainkan permulaan. Tanpa sihir, mungkin aku tidak akan pernah bertaubat. Tanpa sakit, mungkin aku tidak akan pernah sadar bahwa aku hanyalah hamba yang rapuh. Setelah 2 bulan sembuh, Kafi diundang untuk berbagi kisah dalam majelis dzikir di masjid kompleks. Di hadapan jamaah, ia berkata dengan suara bergetar, "Saya pernah disihir, tubuh saya hancur, pikiran saya lenyap, saya hampir kehilangan harapan. Tapi Allah memeluk saya kembali lewat Al-Quran. Melalui ruqyah,
saya disembuhkan, tapi lebih dari itu, saya dibentuk ulang. Ia tidak menangis karena kesedihan, ia menangis karena haru. Kini banyak tetangga yang datang untuk konsultasi. Banyak karyawan muda yang mulai tertarik ikut kajian. Bahkan satu anak remaja berkata, "Mas, setelah lihat cerita Mas, saya jadi semangat baca Al-Quran tiap malam." Hikmah itu mulai menyebar. Sore itu, Kahfi duduk di bawah pohon mangga di halaman rumah. Ia menulis sebuah pesan di jurnalnya. "Aku diturunkan agar tidak lupa bagaimana rasanya naik. Aku dihancurkan agar bisa tahu bagaimana cara membangun ulang dengan Allah sebagai fondasi. Aku disihir bukan untuk dikuasai, tapi untuk diuji dan dimuliakan setelah bertahan." Ia menulis kesimpulan besar. "Sihir membuatku sadar bahwa bukan jin yang harus ditakuti, tapi hati yang jauh dari Allah, karena disitulah semua celah terbuka." Malam itu, aula Masjid Al-Mujahidin dipenuhi oleh para jamaah dari berbagai penjuru Samarinda. Suasana hangat dan hening menyelimuti ruangan. Di atas mimbar kecil, Kahfi berdiri dengan mikrofon di tangan, mengenakan kemeja putih dan kopiah hitam. Raut wajahnya tak lagi murung seperti 2 bulan lalu, melainkan memancarkan ketenangan dan cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Acara malam itu bertajuk Berani Sembuh, Jalan Ruqyah Syar'i menuju kesadaran ilahi. Kahfi hadir bukan sebagai karyawan sukses, bukan sebagai tokoh lokal, melainkan sebagai penyintas sihir yang kembali berdiri dan menyampaikan kisah nyata perjuangannya kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kahfi. Malam ini, saya ingin menceritakan kepada Anda tentang rasa sakit, tentang ketakutan, dan tentang harapan. Kahfi membuka dengan cerita awal yang jujur dan mengalir. Saya pernah menjadi karyawan yang dibanggakan perusahaan. Saya naik jabatan cepat, dipuji pimpinan, dan tinggal di rumah elit. Tapi tanpa saya sadari, saat saya naik, hati saya mulai jauh dari Allah. Itulah saat semuanya berubah. Ia melanjutkan dengan kisah misteriusnya. Suatu hari, saya ditiupkan asap rokok di wajah oleh seseorang yang saya anggap teman. Tidak ada yang aneh saat itu. Tapi dalam hitungan hari, saya mulai sakit kepala, ngantuk berlebihan, tubuh lemah, dan pikiran kosong. Dokter tidak menemukan apa-apa, tapi hidup saya hancur perlahan. Mata para jamaah mulai berkaca. Mereka melihat, mendengar, dan merasakan gejolak batin yang keluar dari suara Kahfi. Ini bukan kisah dramatis, tapi kisah nyata yang bisa terjadi pada siapapun. Saya mencari orang pintar. Saya disuruh mandi bunga, tidur dengan sesajen, dan diberi benda aneh. Tapi saya makin buruk. Hingga akhirnya, saya menemukan Ruqyah Syar'i. Saya kembali membaca Al-Quran. Saya kembali sholat malam. Saya kembali menangis di sajadah. Kahfi berbicara bukan hanya tentang pengusiran jin, tapi tentang transformasi batin. Saya menyadari bahwa tubuh saya tidak hanya disihir, tapi hati saya sedang diserang. Jin hanya bisa masuk jika kita membuka pintunya, dan pintu itu adalah dosa, sombong, dan lalai. Ia mengungkap momen ruqyah paling berat. Saat ruqyah bersama Ustadz Mahfuz, tubuh saya menggeliat, suara saya berubah, dan saya muntah cairan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi setelah semua itu, saya merasa ringan, bersih, dan damai. Kesaksian ini tak hanya menjadi kisah penyembuhan, tapi menjadi pelajaran bahwa perjuangan ruhani adalah medan perang yang nyata, dan Al-Quran adalah senjata yang sempurna. Saya bukan ustadz, saya bukan orang sakti, tapi saya punya ayat Allah, dan itu cukup untuk melawan jin yang paling kuat sekalipun.
Setelah sesi testimoni berakhir, tak sedikit jamaah yang menangis, menghampiri Kahfi dan memeluknya. Seorang ibu berkata, "Nak, saya sudah 5 tahun mimpi dikejar api. Mungkin saya harus ruqyah seperti kamu." Seorang remaja mencatat semua ayat yang Kahfi sebutkan dan berjanji akan mulai membacanya malam itu juga. Bahkan pengurus masjid mengajak Kahfi untuk rutin mengisi kajian bulanan bertema "Bersihkan hati, lindungi rumah". Kahfi tersenyum haru. Ia tak menyangka bahwa penderitaannya dulu kini menjadi sebab kebaikan bagi banyak orang. "Saya dulu korban, sekarang saya penyampai. Allah memang maha membalikan keadaan." Beberapa hari setelah acara masjid, seorang editor video lokal menawarkan untuk mendokumentasikan kisah Kahfi. Maka lahirlah video berjudul Kesaksian Kahfi, sembuh dari sihir lewat ruqyah mandiri. Video itu mengandung cuplikan ruqyah mandiri di rumah, rekaman sesi ruqyah bersama Ustadz Mahfud, komentar dari keluarga Kahfi tentang proses transformasi, ayat-ayat yang digunakan selama terapi, motivasi harian, dan pesan untuk penderita gangguan jin. Dalam waktu 2 minggu, video itu ditonton lebih dari 100.000 kali. Komentar berdatangan dari seluruh Indonesia. "Mas Kahfi, saya juga mengalami gangguan gaib selama bertahun-tahun. Terima kasih karena Anda membuat saya percaya bahwa saya bisa sembuh. Saya menangis nonton ini. Terima kasih karena mengajarkan bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab, tapi obat." Kahfi membalas komentar itu satu persatu. Ia percaya bahwa membalas sapaan luka orang lain adalah bagian dari proses penyembuhan yang berkelanjutan. Di jurnal ruqyah terakhirnya, Kahfi menulis, "Ya Allah, terima kasih telah membuatku sakit. Karena dari sakit itulah aku mengenalmu secara utuh. Aku bukan hanya tahu namamu, aku merasakan pelukanmu." Ia juga menulis pesan untuk orang yang pernah menyakitinya. "Wahai engkau yang meniupkan asap, aku maafkan engkau. Semoga sihir itu tidak membuatmu binasa, tapi membuat kita semua sadar bahwa jalan kembali kepada Allah selalu terbuka." Kahfi kini mendirikan komunitas kecil bernama Benteng Rohani, yang fokus pada edukasi ruqyah syar'i, konsultasi spiritual gratis, kajian bulanan tentang gangguan jin, distribusi air ruqyah dan mushaf, membantu korban sihir dan gangguan rumah tangga. Tujuan komunitas ini bukan sekedar membasmi sihir, tapi membangun kekuatan spiritual dalam masyarakat modern. Musuh terbesar kita bukan jin, tapi kelalaian hati. Dalam kajian penutup komunitas, Kahfi menyampaikan kalimat akhir, "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya disapa langsung oleh Allah lewat rasa sakit. Jika kamu hari ini sedang menderita, jangan anggap itu kutukan. Mungkin itu adalah pintu untuk mengenal Tuhanmu lebih dalam. Sihir bisa membuat tubuhmu lemah, tapi kalau hatimu kuat, mereka tidak punya tempat." Para jamaah berdiri, air mata membasahi pipi. Di sana, di masjid kecil yang dulu sunyi, kini lahir gelambang semangat baru. Semangat untuk kembali kepada Allah walau lewat jalan yang sakit.